Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sinergi bekam sunnah dan herbal Nusantara. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ternyata ini yang selama ini dibutuhkan oleh para pasien-pasien kita, klien-klien kita, setelah melaksanakan terapi yang kita laksanakan. Contoh, setelah dibekam oleh kita dengan misalkan si pasiennya punya keluhan asam urat, otomatis setelah dibekam oleh kita kan tidak serta-merta langsung jreng, langsung selesai asam uratnya, langsung sembuh asam uratnya. Otomatis kita perlu penanganan lanjutan. Nah, penanganan lanjutan itu biasanya disertakan dengan rekomendasi herbal-herbal yang dibutuhkan. Herbal apa? Ya, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi mensinergikan bekam dengan herbal. Karena setahu pengalaman saya ataupun pengalaman dari sahabat-sahabat yang lain, ternyata mensinergikan bekam dan herbal merupakan satu cara efektif untuk menjemput kesembuhan yang Allah janjikan gitu. Karena setiap penyakit ada obatnya dan mudah-mudahan obatnya adalah dengan terapi yang kita laksanakan dengan herbal yang kita rekomendasikan kepada pasien-pasien kita. Jadi itu ya harapan kita. Kenapa sinergi bekam sunnah dan herbal Nusantara ini kita jadikan bahan untuk kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Walaupun di antara Bapak Ibu semuanya saya tahu banyaknya ingin belajar bekam, tapi tidak ada salahnya kita sambil mempelajari herbal juga. Nah, kenapa kita mempelajari itu? Karena secara konsep dasar, bekam itu menjadi detoksifikator ya, mendetoksifikasi. Sekali lagi, bekam adalah cara mendetoksifikasi, mendetoks toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita, agar tubuh kita lebih sehat, tubuh kita lebih mendapatkan kesembuhan, dan disertai dengan herbal sebagai nutrisinya. Itu kan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Biasanya tubuh kita mengalami penyakit, mengalami sakit, ketika pertama di dalam tubuhnya terlalu banyak racun yang merusak organ tubuhnya. Maka racun itu dikeluarkan terlebih dahulu dengan bekam. Setelah racunnya dikeluarkan, baru diperbaiki organ tubuhnya dengan nutrisi yang tepat, yaitu dari herbal. Kenapa direkomendasikannya herbal, bukan obat kimia saja? Ya, kita tahulah, sebagai sama-sama terapis, apa kelebihan herbal dibanding obat kimia. Di sini saya tidak mau menjelekkan obat kimia ya, karena bagaimanapun obat kimia tetap ada khasiatnya, walaupun hanya temporary, gitu, hanya sementara. Tapi kalau herbal, itu kan sifatnya holistik, permanen. Maka inilah yang kita butuhkan, supaya pasien kita itu mendapatkan kesembuhan secara holistik, gitu, secara permanen. Dengan detoksifikasi dan nutrisi yang cukup untuk organ tubuh kita yang membutuhkan, maka akan terjadi recovery, perbaikan organ, dan terjadi regenerasi, terjadi perbaikan sel-sel juga gitu ya. Makanya ketika ini dirasakan, insya Allah pasien-pasien kita akan mendapatkan khasiat kesehatan secara holistik, secara menyeluruh. Ya. Inilah kenapa yang tadi saya sampaikan, kenapa kita membahas dulu bekam dan herbal, membahas dua metode ini, bekam dan herbal, karena inilah yang insya Allah akan dibutuhkan. Dan kenapa bekam bisa bermanfaat? Kenapa bekam bisa menjadi detoksifikator, menjadi detoksifikasi? Karena secara teknis bekam itu memberikan khasiat untuk itu. Pertama, bekam itu melukai yang namanya kulit epidermis, bagian kulit terluar tubuh. Melukai bagian kulit tersebut, di mana disitulah tempat berkumpulnya darah statis, penyebab apa yang menjadi penumpukan toksin di situ gitu. Darah statis yang diakibatkan karena penumpukan toksin, karena rusaknya sel-sel darah, karena berjalannya waktu. Kan darah itu usianya 120 hari, Bu ya. Darah itu usianya 120 hari. Selama 29 hari sampai 35 hari awal itu terjadi kerusakan awal. Nah, ketika terjadi kerusakan awal, maka otomatis yang sudah memang tidak terpakai akan naik ke permukaan. Yang baru nanti akan tetap mengalir di bagian pembuluh darah. Baru ketika yang rusaknya ditarik, yang baru ini akan ditambah lagi asupan yang barunya dengan pembentukan darah baru dari sumsum tulang belakang. Makanya perlukaannya hanya dilakukan pada bagian kulit terluar atau di bagian kulit epidermis saja. Terus pada bagian dermis apakah berpengaruh? Ya tetap berpengaruh. Walaupun bekam hanya dilakukan proses di
bagian epidermis, dermis juga mendapatkan pengaruhnya, yaitu sebagai stimulasi reseptor saraf gitu. Dan ini juga ya, jaringan lemak juga berfungsi juga nantinya untuk memetabolisme lemak, memobilisasi toksin, gitu. Apalagi ini ya, itu juga karena terjadinya peradangan akan mendapatkan rasa pengurangan nyeri. Nah, inilah kenapa bekam berkhasiat, karena terjadi 4 proses seperti ini. Akhirnya bekam mendapatkan menjadikan khasiat yang luar biasa. Nah, ini manfaatnya ya, manfaat bekam. Yang pertama, detoksifikasi, mendetoks toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita, oksidan-oksidan yang ada di dalam tubuh kita, radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Apa oksidan? Oksidan itu kalau misalkan di selang ya, itu pengkaratan. Karat-karat yang nempel-nempel di selang itu namanya diibaratkan oksidasi. Oksidan. Kalau radikal bebas, itu adalah zat-zat yang memang tidak diterima oleh tubuh, mungkin yang didapatkan dari makanan-makanan yang tidak diterima oleh tubuh ya, yang masuk ke dalam tubuh seperti mungkin pemanis buatan, penyedap rasa buatan, pewarna buatan, itu kan memang tidak diterima oleh tubuh, itu bisa mengakibatkan terjadinya radikal bebas. Dengan bekam itu dikeluarkan, oksidannya dikeluarkan juga, karat-karat di dalam pembuluh darah dan radikal bebas yang masuk ke dalam organ-organ tubuh juga dibantu dikeluarkan juga. Makanya manfaat bekam yang pertama adalah detoksifikasi. Manfaatnya kedua adalah regenerasi. Regenerasi apa? Regenerasi sel dan regenerasi jaringan. Selnya diperbaiki, jaringannya diperbaiki juga. Setelah didetoks, diregenerasi, kemudian sirkulasi darah dan sirkulasi oksigennya diperlancar di dalam tubuh kita. Setelah sirkulasi darah dan oksigen lancar, otomatis suplai nutrisi dan suplai oksigen ke dalam organ tubuh kita akan lebih maksimal. Nah, inilah kenapa yang disebut bekam ini menjadi sumber atau menjadi salah satu metode pengobatan yang sangat efektif, karena ada 4 proses yang terjadi. Detoksifikasinya terjadi, regenerasi selnya terjadi, melancarkan sirkulasi darah dan oksigen, serta memberikan suplai nutrisi kepada organ-organ tubuh yang membutuhkan. Kalau sudah seperti ini, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan penyakit, karena sudah tidak ada racun di dalam tubuh kita, sel-selnya baru kembali, jaringan-jaringannya baru kembali, suplainya dilancarkan, diberikan suplai yang maksimal kepada organ tubuh yang membutuhkan. Kurang apa lagi? Makanya ketika Rasulullah bersabda khairu ma tadawaitu bil hijamah, itu sudah sangat tepat. Metode pengobatan yang terbaik adalah dengan berbekam. Itu yang memang sangat tepat, karena bukan cuma beliau saja yang mengatakan, tapi para ilmuwan sampai zaman sekarang pun sudah mengakui itu. Bahkan saya mengenal satu dokter ya, Dokter Wahyudi Widada, beliau itu sampai meneliti tentang bekam sebagai tesis. Beliau mendapatkan S2-nya, mendapatkan doktoralnya. Maka betul kalau memang bekam itu adalah khairu ma tadawaitu bil hijamah, metode pengobatan yang terbaik adalah dengan berbekam. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena 4 tahapan ini yang memberikan manfaat untuk itu, untuk manfaat terbaik itu. Ya. Tapi untuk bisa mendapatkan manfaatnya, kita juga harus mengetahui bahwa ternyata bekam itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada kondisi-kondisi di mana bekam tidak boleh dilakukan. Ya, sebentar saya minum dulu ya, izin. Memang kalau kita pelajari kaidahnya, bekam adalah metode pengobatan terbaik. Bekam adalah metode pengobatan yang diciptakan oleh Rasulullah. Tapi untuk mendapatkan itu, ya tentu saja kita ikuti kaidah keilmuannya. Contoh, ketika ada pasien dengan keluhan A, ya kita harus ketahui dulu keluhannya ini diakibatkan oleh apa. Jangan-jangan dengan keluhan tersebut pasien ini tidak diperbolehkan berbekam. Jangan-jangan dengan keluhan tersebut justru pasien ini mengalami kondisi yang tidak diperbolehkan berbekam. Apa saja kondisi-kondisi yang tidak diperbolehkan berbekam? Yang pertama, yang paling harus kita perhatikan karena ini sangat berakibat fatal, orang dengan hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna?
hipertensi yang terjadi secara sekaligus signifikan dan seketika dan signifikan. Jadi kenaikannya itu seketika dan tinggi sekaligus. Contoh, saya biasanya tensi darahnya 120, tapi pada saat mau dibekam karena mungkin tegang, karena mungkin takut gitu ya, ketika akan dibekam tensinya menjadi 160. Itu kan terjadi peningkatan yang drastis ya, dan signifikan juga gitu. Maka dengan kondisi seperti itu jangan dibekam dulu. Kenapa kondisi seperti itu tidak boleh dibekam? Karena ketika kita mendapati pasien kondisi seperti itu, pasca bekam, ya, pasca bekam, tensi darah itu naik dulu beberapa beberapa ya naik dulu beberapa lah, saya lupa satuannya gitu ya. Naik dulu beberapa gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah naiknya signifikan, khawatirnya ketika terjadi peningkatan tensi darah pasca bekam, itu tidak kuat pembuluh darahnya, maka terjadi pecah pembuluh darah. Makanya praktisi bekam, seorang terapis bekam, itu sangat-sangat dianjurkan memiliki tensimeter, minimal punya tensimeter, alat tensi darah, untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki hipertensi maligna atau tidak gitu. Nah, yang pertama itu ya, hipertensi maligna tidak boleh dilakukan proses pembekaman. Karena pasca bekam, tensi darah naik, kalau sebelumnya sudah naik terlalu tinggi, itu bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah. Makanya tensi dulu. Dan ketika ada tensi, tanya dulu, Pak, Bu, biasanya tensi darahnya berapa? Saya sih biasanya 170. Ketika dia bekam 170, berarti ya bukan bukan hipertensi maligna, tapi dia adalah hipertensi kecenderungan. Tapi kalau misalkan, Pak, Bu, biasanya tensinya berapa? Saya biasanya tensinya 120, ketika kali tensi 170, nah itu dinamakan hipertensi maligna karena tidak sesuai kecenderungan dan peningkatannya signifikan, itu jangan dibekam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang tidak boleh dibekam adalah yang diabetes mellitus yang sudah tahap gangren. Ingat, yang sudah tahap gangren, biasanya sudah di angka 400, 500 itu sudah tahap gangren ya. Itu jangan dibekam. Karena bisa mengakibatkan lukanya mengalami gangren pembusukan. Kalau yang belum gangren bagaimana? Kalau yang belum gangren, yang belum mengalami pembusukan, sebetulnya masih boleh dibekam, tapi titiknya jangan yang jauh dari jantung dan pankreas. Titiknya hanya di titik jantung dan pankreas saja, karena untuk perbaikan itu, untuk yang diabetes ya, untuk perbaikan jantung pankreasnya saja. Kalau pankreasnya sudah bagus, sudah terperbaiki, otomatis nanti diabetesnya akan kembali ke posisi yang seharusnya, kembali ke posisi normal gitu. Nah, kalau sudah tahap gangren, baru memang agak beresiko dibekam di titik manapun, gitu ya. Yang ketiga, yang tidak boleh dibekam adalah gagal ginjal yang sudah tahap cuci darah. Yang sudah cuci darah jangan dibekam. Ingat, pembentukan darah baru itu dilakukan oleh 3 organ. Pertama, sumsum tulang belakang, limfa, dan ginjal. Ketika salah satu di antara ini tidak bisa berfungsi, pasca bekam tidak akan terbentuk darah baru. Contohnya ginjal. Ketika ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka ketika dibekam, itu tidak terjadi pembentukan darah baru. Dan apa yang terjadi? Dia akan kekurangan darah, dia akan anemia. Makanya kalau sudah gagal ginjal, jangan dilakukan proses pembekaman, karena bisa mengakibatkan dia anemia. Yang berikutnya, yang tidak boleh dibekam adalah pengkonsumsi pengencer darah. Jadi kalau misalkan ada pasien yang terdiagnosa memiliki kolesterol, memiliki diabetes, dan sudah diperiksa ke dokter, biasanya dokter memberikan obat pengencer darah untuk mengatasi itu. Nah, ketika akan dilakukan proses pembekaman, kita tanyakan, Pak, Bu, sedang mengkonsumsi pengencer darah atau tidak? Kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah, seperti kaprofil, gitu ya, kemudian amlodipin, itu kan pengencer darah semua, usahakan kita jangan bekam dulu. Jangan dilakukan proses pembekaman, karena kalau dilakukan proses pembekaman, darahnya tidak akan berhenti keluar, tidak akan berhenti mengalir. Itu bisa mengakibatkan anemia juga. Terus kapan pengkonsumsi pengencer darah boleh dibekam? Setidaknya tunggu 3 hari pasca dia terakhir mengkonsumsi pengencer darah. Ya. Terakhir dia mengkonsumsi pengencer darah kita 3 hari, baru boleh dilakukan proses pembekaman. Kalau belum 3 hari, usahakan jangan dulu karena si darahnya masih dalam kondisi encer. Bahkan ada juga yang menganjurkan sampai seminggu, sebulan gitu ya setelah mengkonsumsi pengencer darah baru boleh dibekam. Tapi sebetulnya dalam 3 hari pun sudah boleh. Ya. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah terlalu tua. Terlalu tua di sini bukan tua dari segi usia ya, tapi tua dari segi kondisi.
Kalau usianya 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun, kondisinya masih memungkinkan dibekam, silakan dibekam. Tapi kalau misalkan baru 40 tahun, tapi kondisi badannya sudah seperti orang tua yang jompo gitu ya, sudah banyak yang terasa, kemudian organ tubuhnya sudah banyak yang rusak, yaitu kita hindari proses pembekaman karena bisa berbahaya juga, bisa buat drop. Jadi terlalu tua di sini bukan terlalu tua dalam angka, tapi terlalu tua dalam kondisi. Yang berikutnya, perempuan head di hari pertama pun jangan dilakukan pembekaman atau ketika sedang banyak-banyaknya. Ya, ketika hari pertama atau sedang banyak-banyaknya, jangan dilakukan proses pembekaman. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi volume darah di dalam tubuhnya. Bisa kehabisan darah, bisa kekurangan darah nanti. Yang berikutnya, wanita hamil di trimester pertama. 3 bulan pertama kehamilan, jangan dilakukan proses pembekaman. Kenapa? Karena 3 bulan pertama, itu janin sedang bertumbuh dan sedang masa rawan, membutuhkan nutrisi yang cukup, asupan nutrisi yang cukup. Untuk bisa memberikan nutrisi yang cukup ke rahim, ke janin, itu energi harus cukup. Makanya kan kalau misalkan perempuan hamil 3 bulan pertama itu perlunya apa? Bed rest, perlunya banyak istirahat, jangan terlalu banyak gerak, gitu kan? Ya memang energinya dibutuhkan untuk memberikan suplai nutrisi ke janin, ke rahim, ya ke janin yang di dalam rahim. Nah, supaya energinya tidak terganggu, maka jangan dilakukan proses pembekaman karena pasca bekam energi itu dibutuhkan untuk membentuk darah baru. Nah, jangan diambil dibagi dua untuk membentuk darah baru iya, untuk memberikan nutrisi ke janin iya. Nanti akan ada salah satu yang kurang kinerjanya. Bisa jadi pemberian nutrisi ke janin kurang maksimal, bisa jadi pembentukan darah baru yang kurang maksimal. Dua-duanya juga berbahaya. Makanya untuk wanita hamil di 3 bulan pertama jangan dilakukan pembekaman. Sama dengan yang baru selesai makan. Kalau selesai makan, setidaknya tunggu 1 sampai 2 jam. Ya, setidaknya 1 sampai 2 jam jangan dulu dibekam. Kenapa? Karena kalau baru selesai makan langsung dibekam, sama kondisinya dengan wanita hamil tadi. Cuma kalau wanita hamil tadi kan memberikan nutrisi ke janin, tapi kalau yang baru selesai makan, itu kan nutrisinya atau energinya digunakan untuk mencerna makanan. Makanya banyak dari kita kan kalau setelah makan itu suka ngantuk ya, karena memang energi digunakan untuk mencerna makanan. Kalau kita bagi dua dengan pembentukan darah baru, bisa jadi mencerna makanan tidak maksimal, pembentukan darah baru tidak maksimal. Kalau pembentukan darah baru tidak maksimal, bisa jadi anemia. Kalau pencernaan tidak maksimal, mungkin dia muntah dan akan terjadi naiknya asam lambung. Jadi kalau untuk yang baru selesai makan, jangan langsung dibekam, tunggu saja 1 sampai 2 jam baru boleh dibekam. Ya, yang sedang dehidrasi dan diare itu juga jangan dibekam karena sudah jelas ini kekurangan cairan. Kalau sudah kurang cairan seperti ini, dibekam itu akan semakin kurang cairannya. Anemia tadi saya sampaikan ya, anemia jangan dibekam. Anemia tidak sama dengan hipotensi. Ingat, anemia tidak sama dengan hipotensi. Kalau anemia itu kurang darah, kurang Hb, kalau hipotensi tekanan darahnya yang rendah. Tekanan darah yang rendah bisa saja Hb-nya normal, volume darahnya normal, cuma tekanannya saja. Tapi kalau anemia itu sudah hampir dipastikan tekanannya otomatis akan menurun, ya. Karena yang mempengaruhi tekanan darah salah satunya juga adalah volume darah gitu. Jadi yang mempengaruhi tekanan darah salah satunya volume darah, tapi yang mempengaruhi volume darah bukan tekanan darah gitu. Jadi kalau yang hipotensi, yang darah rendah itu boleh dibekam, tapi kalau yang anemia tidak boleh dibekam. Nah, inilah kondisi-kondisi di mana kita tidak boleh melakukan proses pembekaman karena akibatnya bisa fatal, bisa berbahaya. Selain kondisi ini, ada juga daerah darah yang tidak boleh dibekam, area-area yang tidak boleh dibekam. Area mana saja itu? Yang pertama, area limfatik, area pertahanan tubuh. Kelenjar limfatik itu fungsinya untuk pertahanan tubuh ya. Jadi kelenjar limfatik itu adanya di leher bagian depan, di ketiak, di selangkangan. Itu adanya area limfatik. Nah, itu jangan dilakukan proses pembekaman. Karena kalau dibekam di situ, kinerja dari area limfatik akan berkurang. Ya, kinerja dari
kelenjar limfatik akan berkurang sehingga pertahanan tubuh kita pun akan mengalami penurunan. Kenapa kelenjar limfatiknya bisa berkurang? Karena kalau dibekam di leher depan, di ketiak, dan di selangkangan, itu kan akan terjadi peradangan. Nah, peradangan inilah yang akan mengikis kelenjar limfatik nantinya. Bukan terambil kelenjar limfatiknya, bukan ya. Tapi akan mengikis kelenjar limfatiknya sehingga kinerjanya akan berkurang. Ya, itu yang pertama yang tidak boleh dibekam di area limfatik. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam di area sinovial, di area lipatan sendi. Area lipatan sendi jangan dibekam. Kenapa? Karena kalau area lipatan sendi dibekam, itu bisa mempengaruhi cairan sinovial. Bukan juga ya, bukan diambil juga cairan sinovialnya, bukan. Cairan lipatan sendinya terambil, bukan. Karena cairan lipatan sendi kan di bagian kulit dalam gitu ya. Sementara pembekamannya di bagian kulit luar. Jadi tidak, kalau terambil sih tidak gitu. Kalau dibekam di persendian tidak terambil cairan sinovialnya. Tapi efek peradangannya itu bisa mengakibatkan cairan sinovial mengering. Gitu. Jadi karena terjadinya efek peradangan di situ yang membuat cairan sinovial mengalami pengeringan. Bukan terambil, bukan ya. Sekali lagi saya sampaikan, bukan cairan sinovialnya terambil, tapi cairan sinovialnya mengalami pengeringan akibat adanya efek peradangan pada sendi. Makanya sendi jangan dibekam. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam ketika terjadi kelainan kulit lokal seperti panu, kadas, kurap, dan sebagainya, itu jangan dibekam. Kenapa? Itu kan penyebabnya jamur ya. Penyebabnya jamur, kalau dilakukan perlukaan, maka jamurnya dikhawatirkan masuk ke dalam kulit. Kalau jamurnya sudah masuk ke dalam kulit, itu akan menjadi toksin-toksin yang berbahaya juga nantinya. Makanya ketika menemukan pasien yang ada, mohon maaf ya, ada panunya, cari area yang tidak ada panunya untuk dibekam. Kalau hampir semuanya ada panunya, jangan jangan dibekam dulu. Lebih baik berikan obat apa anti jamurnya dulu gitu. Boleh berupa salep, boleh berupa minyak gitu yang bisa membasmi jamurnya itu. Ya. Berikutnya yang tidak boleh dibekam, area otak kecil. Kalau kita pegang kepala kita bagian belakang ada yang keras ya. Nah di bawahnya kan ada yang lembek tuh. Nah itu area otak kecil. Itu jangan dibekam. Yang itu jangan dibekam. Karena kalau itu dibekam bisa mengakibatkan terganggunya memori kita. Karena otak kecil kan seperti apa hard disk ya, seperti hard disk di dalam komputer gitu yang menyimpan memori. Kalau itu diganggu dengan bekam, peradangannya terjadi, itu bisa mengganggu kinerja dari otak kecil kita. Ya. Makanya sekali lagi, area otak kecil jangan dilakukan proses pembekaman. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan dan telapak kaki jangan dibekam ya. Karena di sana pertama adalah area yang paling kotor. Telapak tangan dan telapak kaki itu adalah area yang paling kotor karena akan menyentuh apapun yang ada di sekitar kita. Jadi sangat mungkin terjadinya infeksi. Yang kedua, area telapak tangan dan telapak kaki itu tempat bertemunya apa tempat kembalinya aliran darah dari jantung itu dialirkan kembali ke jantung itu terminalnya di telapak tangan dan telapak kaki. Maka kalau itu diganggu bisa jadi kembalinya dia ke apa diastoliknya gitu ya, kembalinya dia ke jantung, aliran darah ke jantung itu terganggu juga dan bisa berakibat yang serius juga nantinya. Ya, ini area-area yang tidak boleh dibekam. Kalau yang ini tidak boleh dibekam, yang boleh dibekam apa saja? Yang boleh dibekam itu ada beberapa, tapi sebelumnya kita tentukan dulu titik bekamnya. Ya. Cara menentukan titik bekam yang pertama sesuai dengan titik keluhan. Ini mungkin ada yang pernah mengenal ya, ada yang membekam dengan sesuai titik keluhan. Tidak salah, ya, tidak salah, tapi itu adalah cara yang paling tradisional, yang paling ortodok, yang memang dilakukan oleh para pembekam-pembekam. Dulu pembekam-pembekam sebelum Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj ya seperti ini. Ada yang sakit di kepalanya, bekam di kepalanya. Ada yang sakit punggungnya, dibekam di punggungnya. Ada yang sakit pinggangnya, dibekam di pinggangnya. Dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang kita usahakan jangan seperti itu karena sakit kepala bukan bukan berarti ada masalah di kepalanya gitu. Bisa jadi sakit kepalanya karena berbagai macam penyebab. Asam lambung naik, kepala pusing juga, kepala sakit juga. Tensi darah naik atau tensi darah turun bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala juga. Masuk angin juga bisa mengakibatkan sakit kepala. Jadi tidak serta merta sakit kepala dibekam di kepalanya. Tidak serta merta juga sakit punggung dibekam di titik yang berhubungan. Tidak seperti itu juga karena ini sakit punggungnya karena apa? Ini sesak napasnya juga karena apa?
Kita harus tahu ke situ dulu gitu sebelum kita bisa melakukan pembekaman yang tepat gitu. Kalau hanya seperti ini, hanya meredakan. Ingat ya, kalau pembekaman sesuai titik keluhan itu hanya meredakan, belum tentu ke titik yang ke organ yang membutuhkan ya. Makanya cara menentukan titik bekam yang paling dasar itu sesuai titik keluhan. Cuma kami tidak tidak merekomendasikan ini 100%. Yang sangat kita gunakan adalah ini. Sentuhan dengan punggung tangan. Kita pegang tubuh pasien kita yang akan kita bekam, ya. Yang kita yang kita bekam sebenarnya ada ini ada yang masuk. Sebentar ya, mohon maaf ya. Maaf ini banyak peserta yang ini banyak yang ini ya, banyak yang nggak disuruh masuk, ini banyak kayak yang nggak masuk ini sepertinya. Bentar Bapak ya, mohon maaf ya sebentar ya. Ini banyak peserta yang mungkin sebelumnya ketika disuruh masuk ke dalam grup tidak bisa masuk gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kita pembekaman dengan memberikan menyentuh punggung tangan ke bagian yang akan dibekam. Ketika punggung tangan dirasakan lebih panas, itu biasanya terjadi masalah pada organ tubuh. Ketika terjadi punggung bagian yang kita sentuh dengan punggung tangan itu lebih dingin, itu juga biasanya ada masalah pada organ tubuh tersebut. Jadi itulah yang kita lakukan untuk menentukan titik bekam. Tapi yang paling penting adalah sesuai dengan diagnosa anatomi. Contoh, ketika kita bertemu dengan pasien dengan keluhan sering sakit kepala, karena sering sakit kepala gitu ya, eh, karena sering sakit kepala, kita tanyakan beberapa gejala yang mungkin terjadi. Contohnya, Pak, Bapak sering sakit kepala ya? Ya. Kita karena punya tensimeter, kita cek dengan tensimeter dulu, cek tensi darahnya. Ketika dicek tensi darahnya ternyata normal, oh berarti bukan karena tensi. Kita tanyakan gejala yang lain, Bapak sekarang yang dirasakan di perut ada kembung nggak? Yang dirasakan di perut ada mual nggak? Kalau ada, kemungkinan rasanya di lambung. Jadi ketika terjadi sakit kepala, karena kita mengetahui penyebabnya ada di lambung, yang dibekam titik lambungnya dulu. Tidak langsung ke kepala gitu. Karena kalau langsung ke kepala bisa jadi itu tidak efektif gitu. Ya, itu tidak efektif gitu. Makanya eh, kita benar-benar menentukan sesuai dengan yang dihasilkan berdasarkan hasil diagnosa anatomi. Nah, anatominya di sini kalau kita mau tahu untuk bisa menentukan titik bekam itu kita mengetahui anatomi yang ini. Oh, lambung posisinya di mana? Oh, jantung posisinya di mana? Paru posisinya di mana? Kemudian prostat posisinya di mana? Ya, liver, pankreas, usus posisinya di mana? Ginjal posisinya di mana? Kalau kita sudah tahu ini, ketika kita menemukan pasien-pasien dengan keluhan yang ditemukan itu kasus-kasus, ya sudah gampang gitu, sudah gampang. Oh, ini ada masalahnya di lambung. Lambung mana ya? Oh, lambung titiknya ada di bagian tengah perut. Tinggal tarik ke belakang, ambil di situ. Oh, ini masalahnya di jantung. Jantung adanya di dada kiri. Tinggal tarik ke belakang, bekam sejajar dengan jantung. Oh, ini masalahnya di ginjal. Ginjal tinggal tarik ke belakang, itu titiknya di situ untuk pembekamannya. Kenapa ditarik ke belakang di punggung? Karena memang secara anatomi
tubuh kita itu seperti kulkas, Pak. Kalau bagian depan itu lebih ke cover gitu. Mesin itu di bagian belakang. Makanya kan kalau bela diri tidak boleh mukul bagian belakang karena bisa mengakibatkan kerusakan organ yang fatal gitu. Kalau bagian depan kena pukulan masih oke lah gitu, masih bisa bertahan. Tapi kalau bagian belakang itu berbahaya. Karena memang secara anatomis tubuh kita itu seperti kulkas, bagian mesinnya di belakang, ya, dan bagian depan itu cover. Makanya pembekaman lebih banyak di belakang titiknya. Yang kedua, pembekaman kenapa dilakukan di belakang? Karena memang di belakang itu sangat berdekatan dengan sumsum tulang belakang, berdekatan dengan tulang belakang. Maka ketika dilakukan pembekaman akan lebih cepat recovery-nya. Beda dengan depan, kalau depan itu akan lebih lambat recovery. Itulah kenapa pembekaman lebih banyak di belakang. Dan inilah organ-organ tubuh yang nantinya kita harus ketahui untuk bisa menentukan titik bekam yang tepat. Oh, ini masalahnya pada usus nih. Wajahnya kelihatan kusam. Ini pertanda kalau toksin di dalam tubuhnya sudah terlalu banyak, maka pembekaman di usus yang akan kita maksimalkan. Ya. Nah, setelah kita mengetahui organnya, kita tinggal menentukan titik bekamnya. Pertama, kita ketahui yang namanya titik umum murid. Umum murid itu di puncak kepala ya, sejajar dengan hidung, sejajar dengan telinga. Nih, titik umum murid, sejajar dengan hidung, sejajar dengan telinga. Itu fungsinya untuk mengatasi hampir semua keluhan di kepala. Migrain, vertigo, kemudian masalah-masalah kepala yang lainnya gitu ya, sering-sering kepala pusing gitu. Itu pembekaman di umum murid bisa sangat efektif. Bahkan kalau punya masalah yang berhubungan dengan penyakit non medis seperti gangguan sihir, gangguan jin, itu pembekaman di umum murid pun bisa membantu. Pembekaman di umum murid juga bisa membantu. Makanya umum murid ini salah satu titik bekam sentral. Kemudian yang kedua, titik komang 2, bagian kepala belakang yang paling keras nih. Ya, bagian kepala belakang yang paling keras itu efektif untuk hampir sama dengan umum murid, yaitu mengatasi keluhan-keluhan yang ada di kepala, seperti migrain, vertigo, dan sakit kepala lainnya juga. Ya. Yang berikutnya, al-akhdain. Akhdain itu bagian leher belakang. Ya, al-akhdain itu bagian leher belakang. Itu fungsinya pertama untuk memperlancar sirkulasi darah ke otak, memperlancar sirkulasi oksigen ke otak, juga untuk menaikkan tensi darah. Nah, karena fungsinya untuk menaikkan tensi darah, maka al-akhdain tidak cocok digunakan untuk pasien dengan keluhan darah tinggi. Tapi kalau dengan keluhan darah rendah justru bagus. Ya. Karena al-akhdain ini salah satu fungsinya adalah untuk menaikkan tensi darah. Selain tadi ya, melancarkan sirkulasi darah ke otak, melancarkan sirkulasi darah ke oksigen ke otak, juga untuk menaikkan tensi darah. Nah, ada juga al-kahil. Al-kahil itu di punuk ya, di bagian tulang belakang paling atas, tulang servikal 3 sampai tulang serviks 5 sampai 7. Ya, servikal 5 sampai 7 itu tuh namanya titik al-kahil. Fungsinya ini luar biasa fungsinya karena bisa menyentuh 5 meridian tubuh. Jantung, paru, limpa, lambung, liver. 5 meridian tubuh ini tersentuh oleh al-kahil. Makanya kalau ada yang punya keluhan jantung, paru, kemudian liver, limpa, lambung, di titik al-kahil bisa, sangat bisa. Ya. Jadi satu titik ini, bahkan menurut hadis, bisa sampai 72 jenis penyakit. Itulah kenapa al-kahil sangat efektif. Kemudian ada juga al-katifain. Al-katifain itu di bahu ya, tempat kita menanggung. Nah itu bahu ya, di situ titik bekamnya. Ya. Jadi tempat kita menanggung itu titik al-kahil efektif untuk mengatasi kolesterol, untuk mengatasi hipertensi. Nah, karena ini untuk mengatasi hipertensi, maka ini cocok untuk yang darah tinggi. Kalau yang darah rendah tidak cocok titik al-kahil ini. Kalau yang darah tinggi bagus dibekam titik al-kahil, tapi kalau yang darah rendah tidak cocok. Ya, juga tadi untuk mengatasi kolesterol. Kalau yang kolesterolnya tinggi, pembekaman di al-kahil ini sangat-sangat efektif. Selain untuk melancarkan sirkulasi darah ke tangan, ke bagian lengan ya, itu sangat bagus juga titik al-katifain ini. Kemudian yang ada yang namanya titik al-zohri.
Al-Zohri itu bagian punggung. Nah, ini punggung ini kan luas ya, panjang. Sepanjang punggung kita itu bisa dilakukan proses pembekaman. Ada Zohri ala, ada Zohri wasati, ada Zohri sufla. Ya, bagian punggung atas, punggung tengah, punggung bawah. Sesuaikan dengan organ yang membutuhkan. Seperti tadi, oh ini masalahnya pada ginjal. Maka pembekaman di titik ginjal, yaitu di punggung tengah, sejajar dengan siku. Tapi kalau misalkan masalahnya pada usus, otomatis punggung bawah, karena usus itu lebih ke bawah, lebih cenderung ke mendekati anus kan kalau usus itu. Jadi lebih ke bawah, punggung bawah di atas, mohon maaf ya, di atas tonjolan bokong, pinggul, di situ. Ya, makanya ini yang kita gunakan ketika menemukan pasien-pasien dengan keluhan susah buang air besar, kemudian ada masalah juga pada ususnya gitu ya, si perutnya terlalu buncit, itu bisa dilakukan pembekaman di situ. Ya. Kemudian ada yang namanya teknik awarik. Awarik itu di pinggul. Ini sangat efektif untuk masalah sekresi, pembuangan ya. Kalau misalkan punya masalah yang susah buang air besar tadi bisa juga di awarik ini. Plus untuk ambeien juga ya wasir boleh di awarik ini. Ya. Ada teknik alkiton. Alkiton itu tulang ekor. Ya. Yang namanya tulang ekor ya otomatis di tulang ekor kan. Ini efektif untuk masalah-masalah reproduksi. Kalau laki-laki untuk masalah kejantanannya, kalau perempuan untuk masalah kesuburannya. Ini sangat efektif di alkiton ini. Kemudian ada lagi titik fahad, kemudian saq, dan zohril qadam. 3 titik di kaki ini sangat efektif untuk masalah-masalah pada kaki. Seperti asam urat, rematik, ya. Tapi ingat, kalau untuk yang diabetes, titik di kaki jangan dilakukan proses pembekaman. Karena kalau di kaki dilakukan proses pembekaman, proses penyembuhannya itu lama. Karena orang penderita diabetes itu, masa jenis darahnya berat. Karena masa jenis darahnya berat, otomatis ke bagian yang jauh dari jantung itu akan lambat. Karena lambat, dikhawatirkan sebelum masuknya sel darah putih ke bagian yang dibekam, keburu masuk virus, keburu masuk bakteri, dan sebagainya yang menyebabkan infeksi. Dan kalau sudah infeksi, akan terjadi pembusukan. Makanya titik bekam di kaki seperti al-fahad, al-saq, dan zohril qadam itu tidak efektif dilakukan pembekaman oleh orang yang menderita diabetes. Ya. Sekali lagi, eh, kita mengetahui titik-titik bekam ini supaya dalam menentukan titik bekamnya bisa lebih efektif. Karena tidak harus banyak titik bekam, tapi tidak tepat, lebih baik kita titik bekamnya tidak terlalu banyak, tapi di titik yang memang dibutuhkan gitu. Contohnya, ketika ada punya penyakit lambung, ya titik lambung yang kita pergunakan, perbaiki. Ketika ada yang punya penyakit ginjal, ya titik ginjal yang kita perbaiki. Sebenarnya cukup di situ saja, tidak perlu banyak-banyak gitu. Nah, soalnya saya salah satu penggemar bukunya Dr. Wada Umar, yaitu sembuh dengan 1 titik. Saya pertama kali belajar bekam dari buku tersebut. Ya, makanya sampai sekarang pun saya masih nempel di kepala. Lebih baik titiknya tidak terlalu banyak, tapi efektif daripada titiknya banyak tapi asal. Gitu. Ya, ini titik-titik bekam. Untuk definisi detailnya nanti ada di modul ya. Untuk definisi detailnya nanti semuanya ada di modul. Ya. Nah, setelah kita bisa menentukan bekam, kita pun harus bisa menentukan herbalnya. Ya, menentukan herbal yang tepat. Contohnya, kita harus tahu farmakologisnya, kemudian mengetahui sindrom dan alergannya juga, gitu. Ya, nah baru setelah itu kita bisa meresepkan, dan meresepkan itu disesuaikan durasinya nanti dikonsumsi berapa lama, dosisnya seberapa, fungsinya untuk apa saja. Nah ini cara menentukan herbal. Cara besar seperti ini ya. Kita tahu farmakologisnya. Farmakologi herbal itu adalah istilah-istilah atau kandungan herbal yang memang terdapat di dalamnya. Contohnya, ada herbal yang sifatnya antioksidan. Oh, kalau penyakit-penyakit yang memiliki oksidasi di dalam pembuluh darahnya, maka harus diberikan herbal-herbal yang sifatnya antioksidan. Ada lagi antibiotik, ada lagi antivirus. Dan ini contoh-contoh penyakit yang terkena virus misalkan. Kayak sekarang ya lagi musimnya influenza gitu kan. Itu kan penyebabnya virus salah satunya kan, influenza itu virus influenza kan. Ya otomatis
kita memberikan herbal-herbal yang sifatnya antivirus juga. Apa? Salah satunya jahe. Jahe itu sifatnya antivirus juga. Dan kalau untuk influenza sangat efektif diberikan jahe ya. Belum lagi tambah yang lainnya. Kalau misalkan, oh ini kena demam, karena influenzanya disertai dengan demam, otomatis harus ada herbal-herbal yang sifatnya penurun panas gitu ya, antipiretik juga. Ada herbal yang sifatnya antiinflamasi, antipiretik, analgesik, pereda nyeri, ya seperti kunyit, bawang putih, itu herbal-herbal pereda nyeri ya, bawang merah, itu herbal-herbal pereda nyeri, analgesik. Kemudian ada juga dekongestan, pengencer dahak. Kalau mungkin kita tahu apa yang namanya senggugu, jeruk nipis, jahe, itu herbal-herbal yang sifatnya dekongestan, pengencer dahak. Ya. Kemudian diuretik, pelancar urin. Ini biasanya digunakan kepada pasien-pasien yang memiliki masalah pada ginjal, penumpukan toksin di ginjal. Asam urat salah satunya. Asam urat itu sebaiknya menggunakan herbal yang sifatnya diuretik. Kenapa? Karena biasanya ya penderita asam urat itu kadar purin di dalam ginjalnya itu tidak bisa terserap, tidak bisa tersaring sempurna, sehingga akhirnya dialirkan oleh darah ke dan mengendap di bagian sendi-sendi, akhirnya menjadi kristal-kristal di situ dan sakitnya luar biasa. Makanya salah satu herbal yang digunakan untuk asam urat, herbal yang sifatnya diuretik, apa? Daun salam tentunya gitu ya. Kemudian daun kumis kucing itu sifatnya diuretik semua. Bahkan bisa juga menggunakan mentimun, itu kan diuretik semua. Ada juga ekspektoran, sama ini pelancar ini ya, pelancar pelancar pernapasan, laksatif, tonikum. Tonikum itu penambah energi. Kalau misalkan tadi ya kayak demam, lemas, letih, otomatis itu kan tubuhnya membutuhkan energi lebih, membutuhkan tambahan energi. Maka digunakanlah herbal-herbal yang sifatnya tonikum. Apa saja? Ada habatus sauda, kemudian ada juga kunyit. Kunyit juga salah satu bisa menjadi tonikum juga. Kalau misalkan yang dari luar, ada juga ginseng, ya itu tonikum juga seperti itu. Ada lagi berdasarkan sindromnya. Kalau tadi kita sudah tahu farmakologisnya, oh ternyata herbal-herbal yang dibutuhkan apa saja. Oh ini yang dibutuhkan herbalnya yang sifatnya tonikum nih karena si kondisi badannya lemah. Oh ini herbal yang dibutuhkan herbal yang sifatnya diuretik nih karena banyak sekali kotoran-kotoran yang menumpuk di ginjalnya. Oh ini yang dibutuhkan herbal-herbal yang sifatnya pencahar misalkan gitu ya. Yang sifatnya pencahar seperti apa? Seperti pepaya, melon, semangka, itu untuk melancarkan pembuangan biasanya digunakan kepada pasien-pasien yang mengalami sembelit gitu. Nah ini setelah ketahuan secara farmakologisnya, kita ketahui juga sindromnya dan mengetahui sindrom ini juga efektif untuk menentukan titik bekam nantinya. Makanya sindrom ini sangat dibutuhkan pengetahuannya oleh para terapis karena bisa menjadi cara kita menentukan titik bekam, bisa juga menjadi cara kita untuk meresepkan herbal kepada pasien kita. Contoh, orang dengan sindrom panas, apa saja ciri-cirinya? Wajahnya kemerahan, suhu tubuhnya panas, kulitnya hangat, keringatnya berlebih, matanya merahnya merah kering gitu ya, tenggorokannya kering juga, urinnya pekat, BAB-nya keras, nadinya cepat, suka minum air dingin, suaranya nyaring, dan aktif, itu biasanya memiliki sindrom panas. Nah, ketika orang memiliki sindrom panas seperti ini, maka otomatis harus diberikan herbal-herbal yang sifatnya dingin. Jangan orang yang dengan sindrom panas seperti ini diberikan herbal-herbal yang sifatnya panas. Sudah tahu panas, diberikannya habatus sauda, jahe, tambah panas dia. Ya. Sudah tahu dia panas, diberikan pembekaman-pembekaman atau titik-titik bekam yang meningkatkan suhu tubuh, tensi darah misalkan yang menaikkan tensi darah contohnya. Ya tidak efektif gitu. Makanya kita harus tahu dulu sindromnya. Kalau sindrom panas seperti ini, sindrom dingin cirinya apa saja? Sindrom dingin cirinya wajahnya pucat, suhu tubuhnya dingin, kulitnya dingin, tidak tahan terhadap dingin, urinnya jernih. Tadi kalau yang panas urinnya pekat ya, kalau yang dingin itu urinnya jernih gitu. BAB-nya lembek, lidahnya pucat, nadinya lambat, suaranya pelan dan pasif ya, dan moodnya datar, tidak temperamen seperti orang yang
sindrom panas. Kalau sindrom panas biasanya temperamen, dia cepat marah. Tapi kalau sindrom dingin biasanya eh, moodnya datar-datar saja gitu, bahkan cenderung pasif. Nah, kalau yang sindrom dingin seperti ini, maka herbal yang kita berikan nantinya adalah herbal yang sifatnya panas. Herbal yang sifatnya panas yang nanti akan kita berikan kepada pasien-pasien seperti ini. Pembekamannya pun pembekaman yang untuk menaikkan sindrom, meningkatkan sindrom. Ya. Itu untuk sindrom panas tubuh. Jadi sindrom itu kita ada, yang kita kenal sebetulnya ada 4, tapi yang kita pelajari 2 dulu saja. Sindrom panas, sindrom dingin. Nah, nanti juga ada yang namanya sindrom kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan tenaga, kekurangan tenaga, kelebihan zat apa, kekurangan zat apa. Itu nanti kita akan pelajari juga. Tapi sementara kita pelajari sindrom dulu, berdasarkan sindrom. Karena kita harus tahu dulu sifat-sifat herbal. Ada yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin, ada yang netral. Nah, kalau yang untuk pemilik sindrom panas, maka diberikanlah herbal-herbal yang sifatnya dingin. Untuk pemilik sindrom dingin, diberikanlah herbal-herbal yang sifatnya panas. Tapi, sebagai katalisator terbaik, berikanlah herbal yang sifatnya netral, yaitu apa? Madu. Kalau madu itu netral, untuk yang sindrom panas boleh, untuk yang sindrom dingin boleh, gitu. Dan ketika dikombinasikan dengan herbal panas, itu akan menjadi katalisator, akan menjadi eh, mempermudah penyerapan oleh tubuh kita. Begitupun ketika diberikan kepada orang yang dengan sindrom dingin gitu. Dicampurkan dengan herbal dingin sama akan menjadi katalisator. Makanya madu itu adalah salah satu herbal yang dianjurkan bahkan di dalam Al-Qur'an. Karena sifatnya ini sifatnya yang netral bisa membuat apapun yang dikonsumsi akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Yang kalau kita konsumsinya zat-zat yang bermanfaat, maka manfaat dari nutrisi tersebut akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Makanya kita mengkonsumsi madu. Ya, sebenarnya izin minum lagi. Nah, setelah mengetahui penentuan herbal secara farmakologisnya, secara sifatnya, gitu ya, berdasarkan ini, kita bisa meresepkan herbal. Ya, kita bisa meresepkan herbal. Ini contoh peresepan herbalnya. Nanti untuk detailnya bisa dibaca di modul ya, detailnya. Contoh ini contoh kasus saja. Contoh kasus penyakit kolesterol. Kolesterol itu sel-sel sindrom dia panas, ya. Sel sindrom dia panas. Maka secara farmakologis herbal yang dibutuhkan adalah eh, antikoagulan, vasodilator, dan diuretik. Kenapa diuretik dibutuhkan? Untuk mengurangi panasnya. Koagulan kenapa dibutuhkan? Karena penderita kolesterol itu darahnya kental, apa terlalu banyak lemak dalam darahnya, maka perlu diencerkan. Kenapa vasodilator tidak dibutuhkan? Karena nantinya untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Karena biasanya penderita kolesterol itu kan darahnya tidak lancar. Nah, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya 40, 40, 20. Biasanya saya seperti itu. Tapi bisa juga tergantung kebutuhan ya, karena memang ini diuretiknya perlu diperbanyak nih. Maka diuretiknya 30 misalkan. Yang lainnya dikurangi gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Asam urat itu sindromnya panas. Maka yang dibutuhkan herbalnya secara farmakologis yang sifatnya diuretik, yang sifatnya laksatif, yang sifatnya antiinflamasi. Nah, ada di dalam apa saja? Ada di daun salam atau kumis kucing, ada yang di dalam kunyit, ada di dalam minyak zaitun. Perbandingannya yang saya pakai 40, 40, 20. Kalau diabetes, diabetes itu secara sindrom dia dingin, ya. Secara sindrom dia mengalami dingin. Maka yang dibutuhkan apa? Tonikum. Karena yang diabetes itu pasti badannya lemas. Kenapa lemas? Karena aliran darahnya lambat sekali, karena berat. Ya. Yang dibutuhkan tonikum. Kemudian antikoagulan. Kenapa dibutuhkan juga antikoagulan? Ya tadi, penderita diabetes itu darahnya kental, massa jenis darahnya berat karena bercampur dengan kebanyakan kadar gula di dalam tubuhnya. Ingat ya, kadar gula itu bukan hanya gula saja yang kita konsumsi, bukan. Terlalu banyak tepung, terlalu banyak karbo, itu juga mengakibatkan kadar gula di dalam tubuh kita terlalu banyak. Makanya, untuk orang-orang penderita diabetes, otomatis suka ditakar karbonya. Dan yang tidak boleh itu selain konsumsi gula, konsumsi tepung juga tidak boleh, karena tepung juga tinggi kadar gula.
Ya. Kemudian anti hiperglikemik, jadi penurun kadar gula. Ada di dalam daun insulin, di dalam brokoli juga. Nah, kalau ini biasanya saya menggunakan tonikumnya cukup 30% saja. Yang lainnya anti keogulan sama anti hiperglikemiknya 35%, 35%. Ya. Kenapa? Karena tonikum cukup diberikan tidak terlalu banyak. Karena ketika yang lainnya sudah terperbaiki, maka insya Allah secara energi akan lebih maksimal lagi. Gitu ya. Nah, ini contohnya, ini baru contoh titik bekam dengan herbal. Contoh ada penyakit mah. Titik bekamnya di mana saja? Titik bekamnya sini. Yang berhubungan dengan lambung dan alkahil saja. Kalau saya gunakan yang ini, ya. Yang saya gunakan ini titik lambung dan alkahil. Herbalnya yang dibutuhkan apa saja? Nanti ada madu, kunyit, temulawak, pegagan, gamak, ya. Yang dibutuhkan untuk yang punya penyakit mah atau GERD atau gastritis. Kalau yang punya penyakit flu batuk influenza, maka yang dilakukan adalah titik bekam di sini, titik paru, alkahil dan kasipain. Ya, dibelikat untuk titik parunya, kasipain pun bagus untuk paru-paru, alkahil pun bagus untuk paru-paru. Nah, ini titik bekamnya untuk flu batuk dan influenza. Kemudian herbalnya yang saya gunakan apa? Kencur, jahe, jeruk nipis, mint, madu. Boleh semuanya dicampur? Boleh. Kalau tidak ada semuanya, dipilih saja yang memang dibutuhkan. Ah, saya nggak punya mint. Saya punyanya kencur, jahe, jeruk nipis, campur madu. Boleh. Ah, jeruk nipis susah. Nggak punya juga. Saya punya kencur, jahe, plus madu. Boleh. Saya punyanya kencur, plus jeruk nipis, plus madu. Bisa? Bisa. Jadi tidak harus semuanya ya. Yang dituliskan di sini tidak harus semuanya dipakai. Tapi silakan dipilih yang mana yang dibutuhkan. Atau yang mana yang bisa didapat. Karena Allah itu maha adil, bisa memberikan obat itu sebetulnya ada di sekitar kita. Ya. Ini berikutnya nih, yang hipertensi, yang darah tinggi, titik bekamnya di sini. Area yang berhubungan dengan jantung ya di belikat, kemudian alkatifain dan alkahil. Herbalnya madu, habatus sauda, zaitun, bawang putih, pegagan. Ini herbal-herbalnya. Perbandingannya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Saya mungkin hanya memberikan madu dan pegagan saja, misalkan gitu ya. Boleh. Ah, saya bawang putih mah, saya rasa banyak nih di rumah, punya semuanya juga di rumah. Boleh juga gitu ya. Boleh-boleh saja. Nanti tinggal dikombinasikan. Oh, karena saya punya pegagan dan bawang putih, ah campur madu biar ini biar lebih maksimal gitu. Oh, saya punyanya habatus sauda dan zaitun, nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak semua gitu. Ya. Berikutnya yang hipotensi, hipotensi kembali ke tadi ya. Titik bekamnya di sini, herbalnya madu, habatus sauda, daun singkong, garam, kopi. Ya, tapi kopinya kopi asli, bukan kopi saset ya, karena kopi saset itu biasanya cuma sirup rasa kopi. Kalau kopi saset beda dengan kopi asli. Dan kopi asli pun tanpa gula, yang lebih bagus ya. Diabetes titik bekamnya cuma di sini saja, hanya berhubungan dengan jantung dan pankreas saja. Herbalnya habatus sauda, madu pahit, sambiloto, brotowali, biji alpukat. Dan gimana kan biji alpukat? Biji alpukat dihancurkan di blender, nanti campur madu. Itu sangat bisa efektif juga untuk diabetes. Ya. Dan hindari pembekaman di titik yang jauh dari jantung dan pankreas. Kolesterol ini sama dengan apa namanya dengan hipertensi, titik bekamnya, herbalnya pun cenderung sama. Asam urat, titik bekamnya diawali dari ginjal. Kalau asam urat diawali dari titik ginjal dulu ya. Titik ginjal itu sejajar dengan siku kita. Baru tambah dengan titik di paha dan di betis. Herbalnya habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, daun kumis kucing, daging lidah buaya, dan pepaya, melon, semangka untuk diuretiknya apa? Untuk pencaharnya nanti. Untuk masalah kesuburan, titik bekamnya sini alpiton, alwarik, dan di bagian pinggang bawah. Ya, ditambah herbalnya habatus sauda, madu, kunyit, temulawak, majakani, ginseng. Itu sangat efektif. Ya. Dan kalau untuk masalah promilnya, programnya, ketika akan berhubungan suami istri, oleskan minyak zaitun
boleh di kemaluan di kelamin istri ataupun di kelamin suaminya. Supaya apa? Penetrasi sperma nantinya akan lebih cepat. Gitu ya. Oke, baik. Ini sebagian yang dibahas pada slide-nya pada malam hari ini. Untuk lebih jelasnya sebetulnya nanti bisa dibaca di modul semuanya. Ya. Untuk lebih jelasnya semuanya bisa dibaca di modul karena modulnya insya Allah akan kita bagikan. Nah, berikutnya saya akan coba masuk nih ke chat-chat pertanyaan yang masuk gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab. Eh, oke, ini ada yang masuk ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama, Gang itu sudah ada yang jawab ya, Gang itu luka susah sembuh akibat diabetes yang parah berbau IK. Pengencer darah selain amlodipin banyak ya. Ada juga kayak tadi apa yang saya sebut amlodipin, terus kaprofil banyak juga ya. Observasi apa yang oh iya silakan Bu. Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan banyak nih. Pak, kalau herbal buat orang yang memiliki penyakit sakit kepala, vertigo, migrain, kolesterol, demam, lemas, mager, kesemutan. Ini satu orang atau beda orang nih? Kalau satu orang, berarti ini ada komplikasi ya. Orang yang ada komplikasi, misalkan sakit kepala, vertigo juga, migrain juga, tambah juga kolesterol juga, gitu, demam juga. Ini kita harus tahu penyebabnya dulu gitu. Ini kan yang tadi ya sudah ada ya yang untuk kolesterol sudah ada, mah sudah ada, GERD sudah ada, lemas. Kalau lemas berikan herbal-herbal yang sifatnya tonikum Pak. Ya, kalau untuk yang lemas gunakan orang yang herbal-herbal sifatnya tonikum memberikan energi apa saja, habatus sauda, madu hangat bisa juga, jahe juga bisa, kunyit juga bisa. Ya, kalau yang kesemutan tadi harus ketahuan dulu kesemutannya karena apa. Kalau kesemutannya karena diabetes, maka ketik bekam diabetes plus herbal yang tadi buat diabetes tadi. Ya. Apakah orang demam bisa dibekam api? Aduh, dia sudah panas, Pak. Ditambah lagi dengan panas lagi. Bisa berbahaya. Justru orang yang demam itu, kalau sudah di angka 38, 39 bahkan, jangan dibekam. Mau dibekam kering, dibekam basah, jangan dibekam. Ya. Karena kalau dibekam, kan pasca bekam itu suhu tubuh naik dulu. Kemudian si tensi darah naik dulu. Kalau dilakukan proses sedang demam, dia sudah tensinya tinggi, suhunya tinggi, dilakukan proses pembekaman yang menaikkan itu semua, bisa lebih tinggi lagi. Bahkan bisa step nantinya gitu. Pembuluh darah bisa pecah nantinya gitu. Makanya jangan dilakukan proses pembekaman. Ini jawabannya sama yang di bawahnya ya. Orang demam tinggi bisa dibekam basah, dibekam api dan dibekam basah yang demam itu tidak boleh. Dibekam kering kalau memang demamnya karena masuk angin itu masih boleh. Ya, itu masih boleh. Tapi kalau misalkan sedang demam dibekam basah, dibekam api itu berbahaya. Itu resepnya direbus jadi satu, iya boleh Pak. Direbus dijadikan satu boleh dengan persentase seperti tadi ya. Karena kan proses herbal itu ada perebusan, ada penyerbukan, itu diserbukan, ada juga dengan pengeringan gitu. Ya. Tapi mau direbus semua tidak masalah. Tapi kalau mau direbus sebaiknya dikeringkan dulu diekstraksi dulu dengan dijemur dulu sampai benar-benar kering baru direbus nantinya proses perebusannya. Bisa direbus jadi satu semuanya, Pak. Oke, bekam di wajah titiknya mana yang boleh dan tidak boleh dibekam. Dan dibekam manfaatnya apa? Oke, kalau bekam wajah ada sekitar 5 ya. Di kening, di pelipis, di tulang pipi, di dagu. Itu untuk titik bekam di wajah. Fungsinya untuk apa? Untuk melancarkan sirkulasi darah di wajah. Jadi membuat wajah lebih cerah, ya, membuat wajah lebih cerah. Tapi caranya tidak seperti bekam di punggung. Kalau di bekam di punggung itu kan 3 sampai 5 menit ya. Tapi kalau di wajah cukup 1 menit lepas, lap darahnya, 1 menit lepas, lap darahnya. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan bekasnya, Bu. Kalau di punggung kan kelihatan bekasnya tidak masalah gitu ya. Tapi kalau di wajah kelihatan bekasnya, ya mengganggu estetika juga gitu. Makanya pembekaman di wajah itu efektif untuk melancarkan sirkulasi darah di wajah supaya wajahnya lebih cerah gitu. Kalau punya masalah-masalah pada wajah seperti jerawat,
Itu juga sangat efektif. Cuma tadi caranya tidak seperti bekam di punggung. Ya. Cara mengolahnya gimana? Tadi cara mengolahnya Bob, boleh difermentasi dulu, diekstraksi dulu dengan cara dijemur, baru ditebus. Atau misalkan ada yang seperti ini ya, seperti pegagan, langsung direbus juga boleh gitu. Ya. Apakah herbal cara buatnya dicampur semua salah satu untuk obat flu? Ya tadi ya, boleh dicampur semua juga gitu. Cara cek bawang putih apakah bisa diblender? Nah, bawang putih ini untuk keluhan ini ya, salah satu untuk keluhan kolesterol. Untuk keluhan kolesterol itu bisa menggunakan bawang putih satu siung yang besar. Gunakan bawang putih satu siung yang besar, campur madu di blender. Nanti setelah di blender kan halus tuh ya, baru dicampur air supaya bisa diminum. Gitu. Dan ingat, bawang putih jangan dimakan mentah, jangan langsung dimakan seperti itu, karena bisa merusak email gigi, juga bisa panas ke lambung. Kalau mau mengkonsumsi bawang putih secara langsung, itu bisa dikukus dulu gitu, ya, bisa dikukus dulu. Jadi bawang putih kukus, atau bisa ditumpang ke apa? Kalau kita masak nasi ya, kalau kita masak nasi tumpang ke nasi supaya lebih lebih mudah dicerna gitu. Kalau langsung dimakan bawang putih itu bisa panas ke lambung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Saat pengkopan pertama kulit ada yang berwarna merah, agak keunguan, ada atau berwarna pekat atau bahkan tidak berwarna sama sekali. Dari tanda tersebut bisa dikatakan ada penyakit tertentu. Oke, ini sebetulnya nanti ada di modul Pak ya, tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Tingkat kepekatan warna kulit pasien ketika dibekam, ketika dikop, pertama diakibatkan sensitivitas. Sensitivitas pasien kan beda-beda ya. Ada yang dikop langsung berwarna kebiruan, keunguan, ada juga tidak berwarna. Ya karena memang sensitivitasnya berbeda. Jangankan antara satu pasien dengan pasien lain, bagian tubuh kita pun kadang-kadang mengalami perbedaan. Contoh dibekam di bahu dengan dibekam di belikat, ternyata warnanya berbeda. Bisa jadi di bahunya lebih pekat, bisa jadi di belikatnya lebih pekat. Karena memang sensitivitas kulit kita juga berbeda. Itu yang pertama Pak ya, sensitivitas berbeda. Yang kedua, memang ada kecenderungan adanya toksin yang menumpuk di satu bagian ketika eh, warna kulit semakin pekat, biasanya seperti itu. Tapi tetap itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, harus melalui proses penelitian lagi. Cuma berdasarkan hasil secara eh, apa namanya, secara pengalaman, ya itu memang ada kecenderungan ketika semakin pekat warna kulit yang di kop, semakin banyak vaksin yang menumpuk di situ. Ya, boleh tidak penusukan pen atau pisau sayat dilakukan berulang-ulang pada tempat dan waktu berbekam yang sama? Jangan, karena setelah pengkopan awal, ingat ya, setelah pengkopan awal itu si kulit sudah mengalami peradangan. Bukti ketika kulit mengalami peradangan itu terjadinya pembiusan lokal. Jadi ketika disentuh kan tidak terlalu berasa ya. Ketika disentuh tidak terlalu berasa, ketika dilakukan penusukan atau penyayasan pun tidak terlalu berasa. Karena memang sudah terjadi pembiusan lokal di situ. Ya, terjadi anestesi alami. Diakibatkan terjadinya peradangan. Ketika dilakukan perlukaan satu kali, itu masih oke untuk mengeluarkan toksinnya. Nah, sudah luka, otomatis kan harus segera ditutup dengan apa? Dengan sel darah putih. Sel darah putih masuk ke situ. Dilakukan perlukaan lagi, itu sel darah putih masuk lagi, datang lagi. Sehingga terlalu banyak sel darah putih yang masuk. Karena sel darah putih kan fungsinya untuk mengobati luka. Ketika terjadi perlukaan terus-terusan, sel darah putih akan masuk terus-terusan. Apa yang terjadi? Jaringan kulit bisa rusak karena terus-terusan diserang oleh sel darah putih. Makanya jangan dilakukan perlukaan berulang gitu ya. Bentuk darah bekam yang keluar seperti eh, yang kental seperti agar-agar, ada juga bentuk ecet atau mengapa sebabnya dan apa penyakitnya. Sama dengan tadi ya Pak ya, sama dengan apa namanya, warna kulit, sama dengan warna kulit. Yang darahnya memang sebelumnya memang berwarna pekat di dalam tubuhnya, ya ketika keluar ya akan pekat. Tapi kalau darah di dalam tubuhnya memang warnanya segar, ya tidak akan terlalu pekat. Sama ketika massa jenis darah di dalam tubuhnya sangat berat, ketika dikeluarkan ya sangat kental. Tapi kalau massa jenis darahnya ringan, ya dikeluarkan akan encer juga gitu. Kalau misalkan
tanyakan apa penyakitnya, tidak bisa dipastikan, Pak. Ya, tidak bisa dipastikan. Cuma biasanya kalau misalkan penderita kolesterol, penderita eh, diabetes, darahnya cenderung lebih kental, gitu. Cenderung lebih kental ya, tapi tidak dipastikan juga gitu. Cuma cenderung lebih kental saja. Ya, apakah sakit kusta atau lepra bisa dibekam di mana titiknya? Bisa saja, Pak. Ya, bisa saja kusta atau lepra bisa dibekam. Cuma jangan di pas yang ada kustanya. Karena tadi kan yang ada luka apa yang ada penyakit kulit itu jangan dibekam. Ya, di sekitar apa dicari penyebab kusta itu apa? Biasanya eh, toksin yang banyak di dalam tubuh mengendap di bagian bawah kulit dan biasanya diakibatkan karena ususnya bermasalah, tidak bisa mengeluarkan toksin secara maksimal, ginjalnya bermasalah, tidak bisa mengeluarkan toksin secara maksimal, livernya bermasalah, tidak bisa mengeluarkan toksin secara maksimal. Maka titik tiga itu usus, liver dan ginjal Pak untuk pembekamannya. Ya, yang berhubungan dengan usus, yang berhubungan dengan liver, berhubungan dengan ginjal. Kalau herbalnya untuk kusta bisa dengan diolesi minyak zaitun, bisa diolesi dengan minyak serai gitu ya. Dari dalam boleh mengkonsumsi, mohon maaf, dari dalam bisa digunakan herbal-herbal yang sifatnya pencahar. Seperti apa? Seperti minyak zaitun, kemudian pepaya, semangka, lemon, seperti itu. Insya Allah itu bisa digunakan, Pak. Ya. Referensi rujukan buku bekam. Kalau saya banyak ya, sembuh dengan satu titik dari Dokter Wada, kemudian buku Ajar PBI juga bagus, kemudian bukunya Prof. Rahmat ya, Rahmat Bekam juga bagus, banyak sih, insya Allah. Posisi Alkitab itu di mana titik tepatnya di pas tulang ekor ya, tulang ekor boleh dibekam, gitu. Tulang ekor memang ada titiknya namanya Alkitab, jadi boleh dibekam. Jadi pas tulang ekor Pak, dipegang aja tulang ekor ini mana, ya. Tumit sakit titik dibekam di mana, ya, tumit sakitnya karena apa dulu Pak, gitu. Kalau misalkan tumit sakitnya karena ada pengeroposan tulang, ya bukan yang efektif. Karena yang dibutuhkan nutrisi dulu. Tapi kalau karena asam urat tadi sudah di apa ada ya. Nah, darah rendah kan nggak boleh dibekam alkahil, tapi di modul tadi ada. Darah rendah dibekam di modul boleh kok, di alkahil boleh. Ya, saya selama ini memang dari beberapa referensi pembekaman di alkahil juga efektif untuk menaikkan tensi darah juga. Kenapa? Karena alkahil itu kan efektif untuk lima meridian tubuh, salah satunya jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah, maka alkahil bagus. Ya. Jadi siapa bilang darah alkahil tidak boleh dibekam di apa darah rendah tidak boleh dibekam di alkahil? Boleh, ya, boleh. Terus yang bekam wajah sampai kecil itu boleh untuk mencegah sakit kepala, boleh ya. Mencegah sakit kepala boleh tadi. Untuk meredakan sakit kepala, pembekaman di jidat itu boleh. Cuma tadi yang kita ketahui penyebab sakit kepalanya dulu, Bu. Ibu tahu apa nih Armani Amir? Harus kita ketahui dulu, ya. Kalau penyebab sakit kepalanya tadi karena faktor tensi darah tentunya ya kita perbaiki tensinya dulu. Walaupun dibekam di jidat boleh untuk meredakan gitu. Ya. Titik bekam untuk anak usia 12 tahun yang sering mimisan, bekamnya di mana? Coba cek Bu, apakah ada amandel nggak? Ini Ibu ada apa nih? Apakah ada amandel nggak? Kalau ada amandel, ya berarti di bekam di area al-akhdain untuk membantu kelenjar limfatiknya bekerja nantinya. Ya. Jadi di al-akhdainnya dibekam kalau memang ada amandel gitu ya. Kalau tidak ada amandel berarti ada masalah pada hidung kan ya, mimisan titik paru-parunya diperbaiki gitu. Kalau komplikasi gimana bekamnya terus obatnya sindromnya panas apa dingin? Komplikasinya apa dulu? Komplikasi apa nih? Kan contohnya kalau komplikasi kolesterol sama hipertensi kan titik bekamnya sama gitu ya. Komplikasi asam urat dengan masalah pada ginjal kan titik bekamnya sama gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu komplikasinya apa. Obat sindrom panas apa dingin? Ya tadi kita harus ketahui dulu orangnya mengalami sindrom panas atau sindrom dingin gitu. Kalau orangnya mengalami sindrom panas ya otomatis diberikan herbal-herbal yang sifatnya dingin.
kalau orang yang mengalami sindrom dingin diberikan herbal-herbal yang sifatnya panas gitu ya. Karena fungsi herbal itu untuk menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan. Jadi bekam di wajah tadi sudah disampaikan ya. Apakah kalau mau bekam orang kita tanya penyakitnya dulu? Ya iya Bu, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu yang bersangkutan itu sakit apa gitu. Emang ketika ada orang datang kepada kita, kita langsung bekam? Kan nggak mungkin. Ya kita harus tahu dulu kan. Kita harus tahu dulu gitu. Oh ini ternyata apa namanya penyakitnya lambung nih berdasarkan pengakuan si pasiennya. Ya kita sesuaikan titik lambung. Oh ini ternyata masalahnya pada paru nih. Ya udah kita perbaiki titik parunya gitu ya. Jadi tidak tidak mungkin kita bisa mengetahui kondisi seseorang gitu tanpa kita tanyakan dulu kepada pasiennya gitu. Kan kita minimal tahu, Pak, Bu, apa yang dirasakan? Oh, saya ada keluhan ini. Ya, baru kan kita bisa mengetahui gitu. Itu di dalam ilmu diagnosa dinamakan anamnesa, Bu ya. Jadi kita sebagai seorang terapis perlu bisa melakukan anamnesa terlebih dahulu. Ya. Pak, untuk kesuburan tadi herbalnya untuk perempuan dan laki-laki, dua-duanya, Bu. Ya, dua-duanya bisa. Buat laki-laki bisa, buat perempuan juga bisa. Gitu. Umur berapa seorang anak boleh dibekam? Sebetulnya umur 4 tahun, 5 tahun pun sudah boleh dilakukan proses pembekaman. Tapi untuk apa? Untuk perkenalan saja. Titiknya hanya boleh misalkan 2-3 titik saja. Perlukaannya di dalam satu titik cukup 3-5 perlukaan saja. Hanya untuk perkenalan saja. Gitu. Kalau misalkan untuk mulai apa recovery atau untuk mulai penjagaan tubuhnya, boleh dilakukan di usia 12 tahun karena di usia 12 tahun itu sudah mulai memasuki tahap penyempurnaan organ tubuh gitu. Ya. Apa penyebab orang pingsan pingsan direkam dibekam maksudnya ya? Dan anak-anak umur berapa yang dibekam? Barusan sudah dijawab ya kalau untuk anak-anak. Kalau orang yang pingsan ketika dibekam ada beberapa penyebab. Pertama, titik bekamnya terlalu banyak, sementara kondisi tubuhnya tidak memungkinkan dibekam sebanyak itu, sehingga dia drop. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak sesuai titik yang dibutuhkan. Contohnya orang dengan tensi darah rendah dibekam di titik yang menurunkan tensi, itu juga bisa pingsan. Ya. Kemudian berbagai macam penyebab, takut dibekam, bisa juga mengakibatkan dia pingsan. Karena saya pernah punya cerita gitu, ada seorang pria gitu ya, laki-laki yang secara fisik maco lah gitu ya, secara fisik maco diantar oleh istrinya disuruh ke tempat saya untuk dibekam, minta dibekam. Karena dia suka pusing katanya gitu, suka sering sakit kepala. Akhirnya dia datang ke tempat saya, Pak, tolong bekam suami saya. Kenapa Bu? Suami saya suka sakit kepala, suami saya suka pusing katanya gitu. Siapa tahu dengan dibekam sakit kepalanya bisa sembuh katanya gitu. Oke, ya karena saya melihat suaminya juga maco biasa gitu ya. Ya sudah saya langsung bawa ke tempat penanganan untuk dibekam. Ketika akan dibekam, si tubuhnya sudah mulai dingin dan mulai keluar keringat, keringat dingin, ya, mulai keringat dingin. Saya tanya, Pak, nggak apa-apa? Enggak, Pak, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak apa-apa ya sudah. Saya mulai proses pembekaman, Pak ya, mulai. Saya kop, nggak banyak karena saya sudah merasa tubuhnya dingin. Pengkopan saya cuma melakukan 3 detik dulu, ya. Pengkopan saya lakukan 3 detik dulu. Cuman di alkahil sama di belikat saja, ya. Di alkahil sama di belikat, kop. Ketika di kop sudah mulai semakin dingin, semakin banyak keringat dinginnya keluar. Saya tanya lagi, Pak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Oke, karena nggak apa-apa, saya mulai pantik ya, saya mulai lakukan perlukaan. Baru 2 kali tusukan, tak, tak, dia pingsan. Dia pingsan, ya otomatis saya sadarkan. Ketika saya sadarkan, Pak, tadi kenapa? Saya takut jarum, Pak. Lah, kalau takut jarum, kenapa mau dibekam? Saya lebih takut istri saya. Oh, gitu. Jadi dia terpaksa dibekam karena disuruh istrinya. Padahal dia sebetulnya takut jarum. Ya, jadi bisa macam-macam penyebab dia pingsan. Nah, penanganan ketika orang pingsan bagaimana? Kalau memang pasien kita pingsan, ada beberapa cara untuk segera menyadarkannya. Yang pertama, lepaskan semua kopnya.
ya, yang menempel di tubuh pasien pada saat pembekaman, lepaskan semua. Setelah dilepaskan, baringkan menghadap kanan. Baringkan menghadap kanan dan si kepalanya jangan menggunakan bantal. Kenapa? Supaya jantungnya berada di posisi atas, tidak tertekan, dan kepalanya kan jadi lebih bawah ya. Aliran darah ke kepala jadi semakin cepat, gitu ya. Setelah itu dipijat di sini, ya, dipijat di area antara mulut dan hidung itu untuk memberikan proses apa efek kejut ya, shock terapi kepada orang yang pingsan supaya lebih cepat sembuh, gitu ya. Jadi itu Bu ya, penyebab dia pingsan itu ada berbagai macam penyebab dan cara penanganannya seperti itu. Baringkan di sebelah kanan, kemudian jangan pakai bantal kepalanya dan dipijat di area antara hidung dan mulut, gitu ya. Kenapa setelah dibekam ada pasien yang mengalami benjol-benjol di dalam ada cairan bening dan ketika dibekam lagi malah bertambah? Ya, itu namanya blister, Pak ya. Itu namanya blister. Kalau blister itu biasanya diakibatkan pengkopan terlalu kencang dan terlalu lama. Yang pertama itu. Yang kedua bisa jadi si pasiennya mengalami sensitivitas kulit yang berlebihan. Maka cara mengatasinya pengkopannya tidak jangan terlalu lama, pengkopannya jangan terlalu terlalu kencang. Ya, gitu ya. Leher saya sebelah kiri dekat bahu suka kayak kesetrum, apa masalahnya ya? Ya, kalau masalah detailnya saya kan tidak tahu ya, saya harus mendiagnosa secara detail. Kalau cuma dari hasil ini cuma dirasa seperti kesetrum, ada berbagai macam penyebab gitu. Mungkin aja ada masalah pada otot, mungkin masalah pada tulang belakang, mungkin juga masalah pada aliran darah. Jadi saya tidak tahu apa penyebabnya secara detail ya. Ya harus didiagnosa secara secara pasti dulu. Penderita gangguan limpa boleh dibekam, boleh ya. Hari-hari yang tidak boleh dibekam apa saja? Di dalam hadis ada yang mengatakan hari Rabu, hari Sabtu tidak boleh dibekam. Tapi ingat itu hadisnya doif, ya. Itu hadisnya doif, ya. Hari-hari yang tidak boleh dibekam itu adalah hari-hari ketika kondisi tubuhnya tidak memungkinkan dibekam. Itu saja yang paling penting, ya. Kondisi tubuhnya tidak memungkinkan dibekam. Kalau misalkan kondisi tubuhnya masih memungkinkan dibekam, ya bekam saja, gitu. Karena tadi hadis yang mengatakan hari Rabu tidak boleh berbekam, hari Sabtu tidak boleh dibekam, itu hadisnya doif. Ada hadis yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih mengatakan berbekam itu Rasulullah mencontohkan pada tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah. Bayangkan kalau tanggal 17-nya hari Rabu. Mana yang mau kita ambil? Ya otomatis yang lebih sahih lah. Tanggal 17 hari Rabu ya bekam di hari itu gitu. Tanggal 19 hari Sabtu misalkan. Ya kita ambil tanggal 19 walaupun ada hadis yang mengatakan Sabtu tidak boleh berbekam. Itu hadis doanya. Yang lebih sahih itu adalah tanggal 17, 19, 21 berbekam itu sesuai sunnah. Ada lagi, ada lagi yang mengajukan berbekam itu ketika dirasakan memang perlu dibekam. Tubuh sudah mulai tidak enak gitu ya. Karena darah bergejolak, ya dibekam saja gitu. Walaupun itu hari Rabu, walaupun itu hari Sabtu gitu. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada hari yang tidak boleh dibekam. Semua hari pun insya Allah boleh dilakukan proses pembekaman. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin bertanya. Untuk teknik penusukan pen bekam yang benar seperti apa? Yang benar penusukan teknik bekam itu maksudnya dari segi letaknya atau putarannya gitu ya, mungkin seperti itu. Kalau segi letaknya disesuaikan saja Bu. Kalau misalkan pasiennya terlalu sensitif gitu ya, dengan penusukan sedikit saja sudah terasa, di ini apa di bekamnya agak dimiringkan. Nah kalau misalkan untuk bolehkah dengan putaran tawa, bolehkah dengan apa vertikal atau horizontal, semuanya boleh ya, semuanya boleh. Jadi pembekaman itu mau yang penusukan secara vertikal, secara horizontal, secara berputar itu boleh ketiga-tiganya juga. Tidak ada aturan baku sebetulnya. Cuma untuk cara penusukannya, kalau misalkan pasien yang memungkinkan ditusuk secara tegak lurus, jarum bekamnya, pen bekamnya, itu gunakan pen bekam tegak lurus. Tapi kalau agak sensitif, boleh dimiringkan, gitu ya. Untuk waktunya berapa lama bekam basah maksimal berapa menit? Oke, untuk teknik bekam,
Kan tiga tahap pengkopan ya. Pengkopan pertama itu untuk membuat kulit mengalami peradangan dan anestesi alami. Pengkopan yang kedua itu setelah kulit dilukai untuk mengeluarkan darah. Pengkopan yang ketiga itu setelah darah dibersihkan, dikop lagi yang ketiga untuk mengeluarkan plasma supaya si lukanya lebih mudah tertutup. Tiga-tiganya itu 3 sampai 5 menit. Jadi pengkopan awal 3 sampai 5 menit, pengkopan kedua setelah dilukai ya, menghisap darahnya 3 sampai 5 menit, pengkopan yang ketiga untuk mengeluarkan plasmanya pun 3 sampai 5 menit. Jadi cukup 15 menit saja kurang lebih. Ya. Tulang ekor boleh dibekam? Boleh. Tadi ada yang namanya apa namanya? Alkiton namanya, alkiton ya. Adakah foam untuk pasien bekam? Sebetulnya kalau untuk yang baku tidak ada Pak ya, disesuaikan saja. Ya, disesuaikan. Kalau saya sih foam yang digunakan standar saja. Yang pertama tentu dia harus kita tahu namanya dia, namanya, usianya. Ya kalau jenis kelamin kelihatan lah ya. Yang pakai kerudung pasti perempuan gitu ya. Namanya, usianya sudah pasti. Yang kedua, kita ukur tensi darahnya sebagai rujukan kita bahwa nanti pembekamannya berapa titik dan titik yang mana. Yang berikutnya, kita ketahui dulu keluhan yang dia rasakan. Jadi ketika kita menulis form itu, kita menuliskan keluhan-keluhan dia. Baru kita setelah tahu, tinggal tentukan titik bekamnya. Kalau saya cuma 4 itu aja, Pak. Saya terlalu banyak ya. Dan itu pun boleh dimodifikasi. Saya mau tambah dengan nanti hasil cek gula darahnya, hasil cek kolesterolnya, hasil cek apa asam uratnya, boleh ditambah dengan apa saja. Tapi yang standar, yang minimal kita tahu tensi darahnya, kita tahu usianya, kita tahu keluhannya. Nah, hasil dari itu berarti merupakan diagnosa kita. Tinggal menentukan titik bekamnya. Ya, gitu. Jadi untuk form itu disesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya, untuk mata minus bisa nggak dibekam? Bisa, Bu. Mata minus pembekamannya pertama, secara afinitas mata itu berhubungan dengan liver, berhubungan dengan hati. Maka perbaiki dulu livernya. Titik liver di mana? Titik liver itu hampir sejajar dengan lambung. Tarik ke belakang, bekam di situ. Kemudian alkahil, alkahil itu salah satunya fungsinya untuk mencerahkan pandangan. Jadi bisa membantu memberikan suplai nutrisi ke mata. Dan di pelipis, ya, di pelipis itu juga untuk membantu mensuplai darah, mensuplai oksigen ke mata. Jadi sangat sangat sangat, sangat bisa. Ya. Ya, tentunya untuk herbalnya mungkin sudah pada tahu ya, kalau misalkan untuk mata minus itu jus wortel ya. Buktinya kan kelinci tidak ada yang minus matanya Bu ya, aman, alhamdulillah. Kata dokter, bekam di bagian wajah dilarang karena banyak saraf di wajah. Seperti halnya eh, disiplin ilmu yang lain pasti ada pro kontra Bu. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Seperti tadi titik bekam saja, titik bekam di persendian kami tidak memperbolehkan, tapi sebagian yang lain ada yang justru memperbolehkan. Ya itu dikembalikan kepada kaidah keilmuannya. Karena kami merujuk kepada keilmuan di dalam di dalam sendi itu terdapat cairan sinovial yang bisa terganggu ketika dilakukan proses pembekaman, maka kami melarang. Tapi kalau mereka yang memperbolehkan, silakan dengan keilmuan dan tanggung jawabnya masing-masing. Sama ketika pembekaman di wajah, kami merujuk kepada Rasulullah sendiri pun pertama dibekam di kepala, dibekam di jidat, ya. Ada yang namanya titik hama, ya. Ada yang namanya titik azuknu gitu. Ada juga titik pelipis, itu Rasulullah mencontohkan, dan itu yang kita jadikan rujukan. Tidak mungkin Rasulullah salah gitu. Ya. Kalau kayak tadi pembekaman di sendi, Rasulullah sendiri pun tidak melakukan. Jadi kalau ada yang melakukan, ya itu berarti hasil dari istilah mereka gitu. Tapi kalau misalkan pembekaman di wajah, Rasulullah menyontohkan itu, dan ternyata ada beberapa penelitian juga yang menyatakan itu sangat efektif untuk melancarkan sirkulasi darah di wajah gitu. Kalau misalkan tidak boleh pembekaman di wajah, untuk para petarung, petinju kan yang sering kena itu di wajah gitu. Ya, lebih lebih sering luka di wajah gitu. Dan itu pun ternyata alhamdulillah tidak terjadi masalah gitu. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Jadi sekali lagi kembali kepada istilah masing-masing. Kalau kami di sini merujuk kepada sunnah Rasul, bahwa Rasulullah sendiri pun dibekam di hama, Rasulullah sendiri dibekam di ruknu. Ya, jadi ada pembolehan di situ, ada kebolehan di situ. Ya.
screening untuk pasien bekam yang efektif minimal dengan tensi darah. Itu screening yang paling tepat, yang paling efektif. Ya. Setelah itu baru silakan boleh dilakukan screening yang lain, mungkin dengan cek gula darahnya, cek kolesterolnya, ya, cek asam uratnya, boleh yang lainnya. Tapi kalau yang paling tepat, screening yang paling tepat adalah cek tensi darahnya untuk memastikan dia boleh dibekam atau tidak. Kalaupun boleh dibekam berapa titik, kalaupun setelah ketahuan berapa titik, titik yang mana saja gitu. Jadi untuk yang tepat itu adalah mengetahui tensi darah terlebih dahulu. Kalau tekanan darah normal, apakah bisa dibekam bersamaan ticalarhodin dan katipain? Boleh, ya, boleh. Patikan bekam pertama darah keluar sedikit, itu kenapa? Kenapa boleh dibalik lagi itu keluar darah? Yang pertama, tidak boleh dilakukan apa? Tidak boleh apa namanya dilakukan perlukaan berulang tadi saya disampaikan ya. Walaupun cuma keluarnya sedikit, tapi di titik yang tepat, yaitu tetap insya Allah akan berhasiat, gitu. Akan berhasiat. Ya. Kalau mau mendalami bekam dan herbal, apakah ada sekolah formalnya? Saat ini belum ya. Saat ini belum. Walaupun secara regulasi untuk perizinan bekam basah itu harus D3. D3 tapi otomatis karena belum ada D3 bekam, ya sekarang jatuhnya kepada D3 kesehatan, Bu. Jadi sampai saat ini belum ada sekolah formal untuk bekam. Ya, kalau herbal mungkin saya kurang tahu ya kalau herbal sudah ada belum, tapi kalau bekam belum ada. Ada memang ada salah satu lembaga ya namanya Lembaga Kesehatan Holistik, dipimpinannya Ustadz Rahmat Bekam. Itu memang mengadakan kelas untuk diploma 2, tapi kan itu secara legalitas belum formal seperti nantinya ya, seperti AMD Cup, AMD Cup gitu kan, belum seperti itu gitu. Jadi belum 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 ada sekolah formal yang mendalami atau yang punya modalitas pendidikan bekam gitu. Belum ada. Ya. Area lutut bisa dibekam basah nggak? Lah, jangan ya. Lutut itu kan sendi ya. Lutut itu sendi jadi jangan dibekam gitu. Untuk alat bekam yang bagus merek apa Pak? Kalau saya sering menggunakan dua merek Pak. Ada yang Kanggu sama yang Samora. Ya. Cuma saya belum belum bisa memastikan yang lain tidak bagus Pak ya, karena saya tidak mencoba yang lain ya. Yang saya coba Kanggu dan Samora. Itu emang kalau saya rasakan itu efektif gitu. Ada yang sampai sampai bertahun-tahun masih bagus gitu ya dengan rutin digunakan setiap hari. Ada yang sampai 3 tahun 4 tahun masih masih bagus gitu. Tapi kalau yang lain saya belum tahu ya, belum belum coba juga. Saya jarum yang dipakai yang bagaimana? Yang ukuran 21G, Bu. Untuk pembekaman yang digunakan itu 21G. Nomor 21G ya. Minimal berapa titik dalam satu kali bekam dan maksimal berapa titik dalam satu kali bekam. Itu disesuaikan dengan kondisi, Bu ya. Kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan, mungkin 3 titik cukup gitu. 3 titik bekam. Tapi kalau misalkan kondisinya sudah terbiasa dibekam, kondisinya fit hanya untuk mencegah hanya untuk memberikan sensasi nyaman dalam tubuhnya. Saya mau dibekam sampai 20 titik tidak masalah juga gitu. Jadi untuk masalah penentuan titik bekam ya sekali lagi disesuaikan dengan kondisinya. Tidak ada minimum maksimum tapi disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalkan saya mah udah biasa dibekam, tidak ada keluhan, tidak ada penyakit, hasil diagnosa ibu sendiri pun sebagai seorang terapis menunjukkan memang aman-aman saja, sesuai dengan keinginan pasien gitu ya. Saya mau dibekamnya di sini, silakan saja. Karena memang tidak perlu ada batasan kalau seperti itu. Gitu. Yang perlu kita tentukan itu kalau misalkan yang bersangkutan punya keluhan khusus yang memang harus sesuai dengan hasil diagnosa kita, itu yang perlu kita perhatikan di situ, Bu ya. Maaf mau bertanya apa doa sebelum berbekam? Sebetulnya tidak ada doa khusus, Bu ya. Untuk berbekam tidak ada doa khusus. Tapi yang paling sering digunakan karena kita sedang meminta kesembuhan kepada Allah, ya doa kesembuhan. Allahumma robbanat azhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Insya Allah nanti lafadznya ada di modul ya. Nanti lafadznya ada di modul. Tapi kalaupun tidak membacakan doa itu apakah boleh? Boleh, minimal kita ta'awudz dan basmalah. Gitu ya. Jadi tidak ada batasan doa khusus. Yang paling penting itu ya, yang dua tadi, ta'awudz dan basmalah. Karena sebelum melakukan aktivitas apapun kita dianjurkan untuk membaca basmalah gitu kalau itu. Tapi kalau misalkan doa yang lainnya
ya disesuaikan saja. Oh, ini kayaknya ada gangguan non medis juga, dibantu dengan ayat-ayat ruqyah, boleh gitu. Tapi kebanyakan kebanyakan kita karena sedang meminta kesembuhan dari Allah, ya kita doanya doa kesembuhan. Tadi yang Allahumma rabbana azibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Yang itu Bu ya. Cara mensterilisasi alat bekam, pen, kop, alat tembak, maaf kalau salah. Eh, Sterilisasi alat bekam kita menggunakan 4 tahapan, Bu. Ya, 4 tahapan sterilisasi. Pertama untuk kopnya ya, yang tahapan pertama untuk kopnya. Yang pertama setelah digunakan, baik itu kop ataupun si apa namanya si pennya itu disemprot dengan alkohol, ya, semprot dengan alkohol. Setelah disemprot dengan alkohol, dibersihkan dengan tisu ya. Setelah disemprot dengan alkohol, direndam dalam cairan klorin. Cairan klorin dengan perbandingan 1:10. Cairan klorin apa? Cairan klorin itu cairan yang sudah dicampur dengan, biasanya klorin itu ada di pemutih pakaian. Ya, ada di pemutih pakaian cairan klorin itu. Apa klorin itu? Jadi campur pemutih pakaian apa mereknya? Ada yang Baik Clean, ada yang Sun Clean ya, ada yang Sok Clean pemutih gitu ya. Itu dicampur dengan air, perbandingannya 1:10. Kalau airnya apa kalau misalkan mau bikin si pemutihnya 1 botol ini, maka airnya 10 botol ini. Ah, saya mau bikin si pemutihnya 1 gelas, berarti airnya 10 gelas, disesuaikan saja. Nah, itu sudah terbentuk cairan klorinnya, direndam si si kopnya dengan si pennya itu sekitar 15 menit, Bu. Jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama si pennya takutnya nanti berkarat gitu. Ya, walaupun terbuat dari stainless, tapi kalau terlalu lama bisa berkarat juga kan. Nah, sekitar 15 menit, maksimal 30 menit lah. Setelah direndam dengan cairan klorin, dicuci menggunakan sabun disinfektan. Apa aja di sabun disinfektan? Banyak ya. Ada yang Mama Lemon, Sunlight, Slick, itu kan sabun-sabun disinfektan semua. Ya. Setelah dicuci menggunakan sabun disinfektan, dibilas di air yang mengalir. Ya, dibilas di air yang mengalir. Setelah dibilas di air yang mengalir, dibersihkan, dikeringkan menggunakan lap khusus. Ya, untuk ini ya, untuk kopnya kita siapkan lap khusus atau misalkan kanebo khusus untuk kopnya, baru disimpan di tempat bersih dan kering. Kalau punya alat sterilisator lebih bagus, tapi kalau tidak punya cukup sampai situ, tinggal disimpan di tempat bersih dan kering. Ya, penggunaan untuk bekam bagian belakang ataupun wajah direkomendasikan apa ya? Bolehkah menggunakan minyak zaitun yang dijual online? Apakah sebelum bekam artinya butuh disterilkan terlebih dahulu untuk digunakan kembali? Oke. Untuk penggunaan untuk bekam di bagian belakang ataupun wajah penggunaan untuk bekam bagian belakang ataupun wajah dimaksud apa ya? Maksudnya apa nih? Apanya nih yang digunakan? Boleh kan menggunakan minyak zaitun yang dijual online ya? Boleh, boleh saja, Bu. Boleh, boleh saja. Apakah sebelum bekam artinya butuh sterilisasi tadi ya? Sterilisasi alat bekam sebelum digunakan seperti tadi, Bu. Setelah digunakan, sterilisasi seperti tadi, baru digunakan kembali. Ya. Saya ingin bertanya terkait legalitas untuk buka praktek bekam, apakah cukup dengan sertifikat bekam saja atau ada sekolah khusus seperti akupuntur? Terima kasih. Oke. Untuk legalitas bekam, ini sampai saat ini di PP 103 2014 dan Permenkes tahun 2016 nomor 61 tahun 2016 itu untuk legalitas hanya digunakan kepada yang membuka klinik, Bu ya. Hanya digunakan kepada yang membuka klinik. Kalau yang home care itu tidak ada ketentuan untuk memiliki legalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memiliki legalitasnya tadi yang membuka klinik, untuk memiliki legalitasnya hanya butuh STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang dikeluarkan oleh DPM PTSP melalui rekomendasi Dinkes. Nah, untuk mendapatkan STPT ini ada beberapa persyaratan. Persyaratannya memang berbeda-beda ya setiap daerah. Setiap kabupaten kota kadang-kadang berbeda-beda. Tapi yang paling penting itu adalah rekomendasi dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Nah, Puskesmas memberikan rekomendasi itu setelah visit, setelah kunjungan ke klinik kita. Setelah kunjungan baru dia eh, kalau sudah apa
sudah sesuai dengan ketentuan, dia akan memberikan rekomendasi kepada Dinkes. Nah, setelah Dinkes memberikan rekomendasi itu kan diteruskan ke DPM PTSP untuk mendapatkan STPT. Tapi ada syarat lain. Ada syarat lainnya itu dengan mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi Orprobekam. Di sini di Indonesia sekarang Orprobekam baru 3 ya. Ada PBI, ada P4KTI, ada PGRJ untuk Bekam. Mendapatkan rekomendasi dari salah satu dari 3 organisasi profesi Bekam ini. Setelah mendapatkan rekomendasi dari ini, maka eh, apa atau selain mendapatkan rekomendasi dari sini, bisa juga mendapatkan surat keterangan magang dari apa namanya? Surat keterangan magang dari klinik Bekam yang sudah memiliki legalitas lebih dari 5 tahun. Itu ya, itu untuk legalitasnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk mendapatkan legalitas itu cari seperti itu. Kalau hanya sertifikat Bekam saja, boleh untuk membekam, tapi untuk yang home care, bukan untuk yang membuka klinik. Ya, gitu. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi ini dari 3 orpro tadi, bagaimana? Ya, kita tergabung dalam orpro tersebut dengan mengikuti pelatihannya, dengan mengikuti ujiannya, dan sebagainya. Itu ya, teknisnya dari orpro masing-masing. Kalau untuk mendapatkan keterangan magang, ya bagaimana? Ada nanti keterangan magang dari, apa namanya, klinik kesehatan yang memang sudah memiliki legalitas lebih dari 5 tahun. Seperti itu ya. Kalau nggak salah di modul nanti ada cara pengurusan legalitas ya. Cara pengurusan legalitas nanti di modul ada. Kalau aku puntur karena sudah masuk ke ranah medis konvensional seperti sudah masuk di rumah sakit kan ya, maka memang ada sekolahnya karena sudah ada gitu. Karena sudah ada sekolahnya. Tapi kalau Bekam sampai saat ini belum ada sekolah resminya, makanya perlu mendapatkan apa belum perlu mendapat belum ada izin khusus gitu. Izinnya hanya berupa STPT saja dan itu pun hanya untuk yang buka klinik seperti saya nih. Saya kan buka klinik dari tahun 2012 dan buka klinik. Tapi baru punya izin tahun 2015 baru punya izin tuh sampai sekarang. Nah, kalau misalkan saya tahun 2000 sampai saya tidak buka klinik, saya tidak perlu punya izin gitu, tidak perlu punya legalitas untuk itu. Tapi kalau karena saya buka klinik, maka saya punya izinnya gitu. Makanya didapatkannya dari rekomendasi dari puskesmas. Puskesmas datang ke tempat kita karena kan untuk memberikan izin klinik gitu, untuk memberikan izin tempat praktek gitu. Ya, titik bekam awarik itu di mana? Atau titik bekam jantung dan pankreas itu dekatan sama. Titik bekam awarik itu di pinggul Pak, pinggul ya, di pinggir pinggul. Jadi bukan di, mohon maaf ya, ini pinggul yang benjolannya bukan di sini tapi di pinggirnya gitu. Ya itu awarik. Terus titik bekam jantung dan pankreas itu dekatan, tidak sama dekatan ya. Kan jantung dan pankreas itu beda kan? Di sini jantung, di sini pankreas kan? Makanya titiknya berdekatan, tidak sama gitu. Ya. Apakah eksim bisa dibekam penyembuhannya? Kalau eksim, pembekamannya bukan di bagian yang eksimnya, Bu, tapi di bagian mungkin di bagian ususnya, di bagian livernya untuk mempermudah dia detoksifikasi karena eksim itu biasanya terlalu banyak toksin yang ada di dalam tubuhnya sehingga membuat dia eksim. Virusnya kan, virusnya, jamurnya, ya. Maka pembekamannya hanya di area yang berfungsi sebagai detoksifikator seperti eh, liver dan usus gitu. Herbalnya disesuaikan, herbalnya yang dibutuhkan apa saja. Contohnya kalau misalkan dia karena radang panas, maka herbalnya cocok minyak zaitun dan seperti itu. Ya. Doa bukan tadi sudah disampaikan ya. Doa kesembuhan yang paling banyak digunakan. Untuk keluhan sakit pengapuran apa bisa dibekam? Pengapuran dibekam boleh saja sebetulnya, ya, boleh saja sebetulnya, tapi memang bukan yang paling efektif gitu ya untuk pengapuran. Yang efektif itu pengapuran itu dengan memberikan nutrisi untuk apa eh, memperbaiki tulangnya, ya. Dan pengapuran itu salah satunya penyebab ini juga apa penyebab asam urat juga gitu. Maka pembekamannya hanya untuk membersihkan melancarkan sirkulasi darah ke di ginjal supaya si aliran darahnya lancar, memiliki banyak kalsium gitu artinya. Nah makanya untuk lebih efektifnya diberikan herbal-herbal yang memiliki banyak kalsium seperti susu kambing, minyak zaitun, ya seperti itu.
Kalau di bekam telapak kaki kita sudah disampaikan ya, telapak kaki bukan bagian yang dibekam ya. Tadi Ustadz bilang kalau konsumsi pengencer darah tunggu 3 hari baru boleh dibekam. Gimana kalau orang tersebut mengonsumsi obat pengencer darah setiap hari ya? Makanya jangan dibekam dulu kalau sedang setiap hari mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam dulu Pak. Sarankan kalau mau dibekam tiga apa namanya 3 hari sebelum dibekam berhenti dulu gitu aja Pak. Ya. Untuk bekam maka tadi sudah disampaikan titik-titik itu boleh tadi sudah disampaikan ya di materi tadi sudah ada. Frekuensi pembekaman yang paling baik untuk memberikan efek optimal dapat dilakukan berapa hari sekali. Sebulan sekali Pak sesuai sunnah Rasul setiap tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga ya sterilisasi alat bekam Pak ya, sudah disampaikan. Untuk titik bekam pada DM dan hipertensi paling baik dilakukan bagaimana? Tadi sudah ada juga tadi di slide materi sudah ada ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Dalam hal itu tadi kecenderungan asam urat itu sindrom panas. Nah, untuk menjadi acuan mutlak, kan biasanya kan asam urat itu misalnya nggak kuat dingin, berarti sindrom dingin. Iya, memang kalau misalkan yang disampaikan tadi kecenderungannya sindrom panas, tapi kan kita kembalikan lagi Pak ya, kita kembalikan lagi kepada kondisi yang kita sesuai dengan update gitu, ya, update gitu. Ya, kalau memang asam urat plus ada komplikasi sindromnya dingin, ya otomatis pembekamannya herbalnya direkomendasikan yang panas-panas itu herbal panas gitu. Jadi tetap eh, itu bukan aturan atau bukan acuan mutlak gitu ya karena kembali kita di lapangan melihat kondisi di lapangan ada yang asam urat tapi ternyata dengan komplikasi yang lain gitu ya seperti itu. Kalau guna pen berapa kali tusukan yang normal dan kalau guna setan berapa kali yang normal disesuaikan Pak ya jadi tidak ada aturan baku gitu ya tidak ada aturan baku misalkan kalau permukaan kopnya besar kalau yang dibekam juga permukaannya lebar ya misalkan apa namanya bisa agak banyak perlukaannya sama dengan sayatan juga gitu. Kalau misalnya cuma kecil ya otomatis perlukaannya sedikit saja. Jadi tidak ada aturan baku Pak ya, tidak ada aturan baku. Apakah orang demam sangat fatal jika dibekam kalau sebelum ikut bekam ada permintaan bekam dan saya bekam? Kalau dibilang fatal cukup fatal juga Bu ya. Mudah-mudahan tidak secara terjadi karena ya sekali lagi Allah Maha Pelindung, kita yakini itu. Tapi karena kalau sudah tahu sekarang seperti ini Bu, ya kita hindari pembekaman orang yang bekam. Tapi bekam, apa orang yang demam. Tapi demamnya seperti apa dulu? Demamnya yang demam tinggi, Bu. Kalau misalkan masih di angka 36, 37, itu masih boleh. Kalau yang sudah tinggi, 38, 39, itu kan sudah sangat tinggi banget tuh. Nah, itu yang baru tidak boleh. Kalau yang masih tadi ya, 36, 37 kan masih demam normal lah istilahnya. Kalau demam normal masih boleh. Ya. Apa titik bekam, apa yang dikeluarkan pasien saja. Tadi saya disampaikan ya, cara menentukan titik bekam seperti apa. Apakah hanya di keluhan saja, atau yang lain gitu ya. Gitu. Jadi tadi sudah disampaikan dan ada di modul nanti buat di apa di review lagi ya. Kalau di bekam seluruh badan itu bagus nggak? Ya kalau memungkinkan, ya kalau memang memungkinkan di bekam seluruh badan boleh-boleh saja Pak. Ya mungkin dia kondisinya memang butuh refresh gitu ya, boleh bagi bekam seluruh badan. Kalau masa bekam darahnya ada campuran putih, cairan apa itu? Macam-macam ya. Minyak yang kita gunakan juga kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan seperti cairan putih. Menggumpal di darah gitu. Bisa jadi terlalu banyak minyak ketika kita membekam. Atau bisa juga karena kadar kolesterol yang berlebih di dalam tubuhnya, kadar gula darah yang berlebih di dalam tubuhnya, kadar asam urat berlebih juga bisa terlihat seperti cairan putih juga gitu. Tapi untuk memastikannya memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus melalui proses penelitian gitu ya. Sebaiknya berbekam itu nunggu sakit dulu atau berbekam dalam keadaan sehat. Kalau nunggu sakit dulu, tapi ada yang bilang bekam sekali sebulan buat kesehatan. Ya, tidak. Bekam itu kan bukan cuma untuk penyembuhan, tapi juga untuk pencegahan, juga untuk membantu tubuh menjaga stamina juga gitu. Seperti ini aja Bu, bekam itu fungsinya seperti kalau kendaraan ganti oli, kan tidak harus nunggu olinya habis dulu gitu. Kalau olinya memang sudah 1 bulan atau misalnya sudah
2.000 kilometer sudah perlu diganti, walaupun belum habis ya ganti gitu. Sama dengan bekam juga. Semakin rutin kita berbekam, semakin fresh tubuh kita. Sebulan sekali untuk pencegahan gitu aja, Bu. Ya. Sindrom panas bekamnya dari bawah atau dari atas. Sebetulnya dua-duanya boleh, Pak. Ya, dua-duanya boleh. Contoh indikasi alergi logam, kalau alergi logam, kan pembekaman menggunakan logam ya. Ketika dibekam itu lebih cepat gatal, itu juga salah satu indikasi, Pak. Ya, satu indikasi juga seperti itu. Oke, mungkin tidak semua jawaban yang akan terjawab ya karena memang eh, waktunya tidak memungkinkan. Tapi ini saya akan jawab sampai jam 10 malam saja ya, sekitar 5 menitan lagi. Berita kuasa lepas sudah disampaikan ya. Paling bagus posisi bekam tengkurap atau duduk. Nah, ini sering ditanyakan juga nih. Sebetulnya dua-duanya bagus, ya. Sebetulnya dua-duanya bagus. Mau tengkurap, mau duduk, dua-duanya bagus. Disesuaikan saja dengan kondisi ke kenyamanan pasiennya. Karena ada juga yang pasien mau sambil istirahat lah, begitu dibekam dia tidur, itu otomatis sambil tengkurap gitu. Tapi saya mau sambil duduk, ya tidak masalah juga. Karena kalau tengkurap ya sesak misalkan seperti itu. Ya itu boleh 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 juga dua-duanya. Jadi mau tengkurap, mau duduk itu boleh-boleh saja dua-duanya. Ya. Izin bertanya, kalau habis bekam badan terasa lemak-lemak pegal dan ke kepala di pagi harinya badan terasa capek banget padahal udah wudhu, udah baca doa, apakah ada solusinya? Kalau untuk masalah ini, Pak, kita sebagai pembekam memang kadang-kadang tidak bisa menghindari gitu ya. Memang kadang-kadang tidak bisa menghindari. Kita sudah wudhu, kita sudah berdoa. Yang mengijabah doa siapa? Allah. Ya kalau kata Allah kita diberikan izin untuk merasakan sakit, untuk merasakan capek, ya mau gimana lagi? Solusinya ya kita terus tingkatkan penjagaannya. Kalau misalnya sebelumnya sudah wudhu, baca doa juga, ya perbanyak saja doanya. Mungkin sambil berbekamnya kita baca doa, terus baca sholawat, sambil setelah berbekam kita berwudhu lagi gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan setelah berbekam kita terpapar energi negatif dari pasien kita. Jadi setelah berbekam wudhu lagi gitu. Sebelum berbekam kita wudhu, setelah berbekam wudhu lagi. Sepanjang berbekam kita jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersolawat. Salah seperti itu bisa juga Pak. Ya, satu seperti itu. Ya, kalau ikut ujian praktek bekam lokasinya di mana? Itu saya kurang tahu. Nanti insya Allah akan diinformasikan. Saat buka praktek bekam tadi sudah disampaikan ya. Nanti kalau misalkan untuk apa namanya untuk detailnya ada di modul. Tadi saya sampaikan soalnya ya. Saya tidak, soalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak terjawab gitu ya. Tenaga kesehatan ikut pelatihan resmi LPK dan lulus perizinan dinkes apa sudah cukup untuk kegiatan? Biasanya kalau apa untuk kesehatan, tenaga kesehatan itu sudah cukup biasanya. Ya, biasanya sudah cukup. Cuma untuk detailnya saya kurang tahu juga ya untuk masalah untuk itu kan biasanya punya ketentuan khusus dari IBI bagaimana, Ikatan Bidan Indonesia bagaimana gitu ya, dari Ikatan Perawat seperti apa gitu ya. Kemudian dari Ikatan Dokter seperti apa ketentuannya kalau mau urus apa legalitas bekam. Saya kurang tahu kalau masalah itu, tapi biasanya dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan tenaga-tenaga kesehatan ketika mengikuti pelatihan itu sudah bisa mengurus karena itu sudah include gitu ya. Itu pengetahuan saya Bu ya kalau untuk masalah apa tenaga kesehatan karena saya bukan tenaga kesehatan. Bekam dengan menggunakan sayatan, dampak baik dan buruknya. Oke, ini nih pertanyaannya bagus ya. Tanya, saya akan pilih beberapa pertanyaan saja, soalnya tinggal beberapa menit lagi nih. Eh, Bekam dengan sayatan, dampak baiknya, itu kan perlukaannya lebih lebar. Maka kadar keluar toksinnya akan lebih banyak. Beda dengan kita menggunakan lancet. Kalau kita menggunakan lancet, ketika di dalam tubuh pasien, toksinnya sudah sangat banyak, darahnya sudah sangat kental, itu kan sudah terlihat seperti ada bintik-bintik hitam ya. Itu sudah terlihat ada bintik-bintik hitam. Itu toksin yang tidak keluar. Tapi kalau menggunakan sayatan, itu sangat mungkin keluar semuanya. Itu yang dampak baiknya. Dampak buruknya, karena menggunakan sayatan atau menggunakan feeling, menggunakan benar-benar hanya perasaan,
Bisa saja perlukaannya terlalu dalam, bisa saja perlukaannya terlalu lebar, gitu. Jadi kenapa Dinkes itu kalau kita mau buka praktek bekam, melihat kita menggunakan sayatan, kecil kemungkinan akan di ACC. Karena Dinkes akan khawatir kita melakukan malpraktek nantinya kalau menggunakan sayatan. Dinkes itu merekomendasikan menggunakan lancet. Ya, seperti itu, Pak. Karena memang ada dampak baiknya ada, tapi dampak buruknya juga ada. Sebetulnya lancet pun sama gitu kan. Lancet pun dampak baiknya ada, tapi dampak buruknya pun ada gitu. Tadi seperti contohnya vaksinnya tidak keluar sepenuhnya. Walaupun mau tidak keluar sepenuhnya bukan berarti bahaya gitu ya, tapi bisa berakibat apa namanya, si pasien tidak mendapatkan khasiat yang seharusnya. Bahan apa saja yang digunakan untuk sterilisasi bekam? Pertama, klorin, cairan klorin ya. Kemudian sabun disinfektan. Kemudian alkohol, 70% atau 90%. Tadi untuk detailnya tadi sudah disampaikan ya. Untuk minyak yang bagus untuk bekam, minyak zaitun, Pak. Minyak zaitun sangat efektif untuk bekam. Ya. Walaupun minyak yang lain boleh, bukan tidak boleh ya. Minyak yang lain boleh, tapi minyak zaitun yang efektif. Kalau pasiennya sakit kepala, terus dibekamnya di bagian mana ya? Dia udah pernah bekam, setelah dibekam enakan, tapi katanya sering sakit kepala lagi. Ya tadi Bu, kalau misalkan dia masalahnya memang di kepala, dia bekam di kepalanya. Tapi kalau misalkan penyebab sakit kepalanya karena tensinya tinggi, gitu ya, itu ya di titik yang menurunkan tensi. Sebenarnya seperti itu Bu. Ya. Untuk membersihkan luka bekas bagus, bekas bekam bagusnya pakai alkohol atau minyak zaitun. Saya merekomendasikan minyak zaitun ya. Kalau pakai alkohol, perih, gunakan minyak zaitun karena minyak zaitun juga sudah menjadi desinfektan alami juga. Ya, pakai air hangat boleh sih pakai air hangat gitu ya. Jarum G1 tapi tulisannya 24/28. Kemarin beli yang 28 kalau kecil di penanya enggak longgar. Eh, kurang tahu ya, tapi saya sih biasanya menggunakan 21G di pena cukup, 28G di pena juga cukup, gitu ya. Seperti itu. Untuk orang yang selalu alergi, itu bisa digunakan di pembekaman di titik paru-paru dan limpa karena biasanya di situ penyebabnya. Ya. Kenapa pas bekam darah yang keluar berair? Macam-macam juga ya. Mungkin dia sedang mengkonsumsi pengencer darah, mungkin dia memang mengalami hipotensi ya, darah rendah, atau mungkin juga dia sedang mengalami apa namanya, sindrom dingin di dalam tubuhnya. Ya. Ketika orang sedang darah, berapa jarak dia boleh dibekam? Ini ada beberapa ini ya, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nunggu 3 bulan, ada yang mengatakan nunggu 1 bulan. Kalau kami sebetulnya dalam waktu 2 minggu pun sudah boleh dibekam lagi, gitu Bu ya. Jadi ada yang boleh, ada yang menunggu 3 bulan, ada yang menunggu 1 bulan. Sebetulnya 2 minggu pun sudah boleh berbekam. Pasca donor darah ya, pasca donor darah itu sebetulnya sudah berbekam buat 2 minggu lagi. Kalau gagal ginjal bisa dibekam jangan. Bisa disampaikan ya, jangan. Nanti direview lagi. Pasien saya banyak stroke ketika pasien yang boleh dibekam dan jaraknya tadi sudah disampaikan ada di modul ya untuk titik bekam stroke nanti ada di modul gitu ya. Kalau titik inti itu segala penyakit bekam bekam mata merah tadi bisa titik tidak ada titik inti itu segala penyakit ya sesuai dengan kondisi. Oke. Nah ini paling pertanyaan terakhir ini ya. Kalau yang lain kalau di kepercayaan kalau di kop berkali-kali tempat yang sama tidak keluar darah apakah itu dibenarkan? Kalau di cuman pengkopannya saja itu boleh-boleh saja Pak berulang kali. Tapi kalau pengisapannya, apa perlukaannya hanya 1 kali. Tarif bekam ini harus dibahas di manajemen ya, manajemen tarif bekam dan waktunya mungkin tidak cukup ya. Jadi bekam 21G. Apakah boleh malam berbekam? Ini pertanyaan terakhir ya. Apakah boleh malam berbekam? Tidak dianjurkan berbekam di atas jam 10 malam. Bahkan tidak diperbolehkan berbekam di atas jam 10 malam. Karena jam 10 malam itu si jantung sudah mulai istirahat. Harus mulai mengurangi tekanannya, detakannya.
kalau dipaksakan dipaksakan dibekam jam 10, jantung nanti harus bekerja lagi membentuk darah baru. Dan apa yang terjadi? Jantung bisa kolaps. Ya, jantung bisa kolaps. Kalau jantung kolaps apa yang terjadi? Nah, alhamdulillah bisa berhenti berdetak dia nantinya. Makanya kalau misalkan mau berbekam di malam hari, stay-nya di bawah jam 9 malam saja. Ya. Di bawah jam 9 masih boleh, tapi kalau sudah di atas jam 10 malam, itu jangan dilakukan proses pembekaman karena bisa berbahaya. Karena bisa membuat kinerja jantung tidak maksimal. Di atas jam 10 itu yang bekerja liver, ya, bukan jantung. Kalau harus berbekam, jantung yang bekerja, liver masih beristirahat, gitu ya. Jadi kalau misalkan dipaksakan berbekam di malam hari, di atas jam 10 malam, itu bisa berakibat jantungnya kolaps. Oke, seperti itu ya yang bisa sampaikan untuk kesempatan malam hari ini karena sudah jam 10 lebih, Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur sudah jam 12 malam. Jadi saya rasa tidak bisa terlalu lama lagi. Saya rasa untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu, dan tambahan pengetahuan. Sekali lagi, di sini saya bukan mengajari, bukan menggurui, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya, terutama bagi saya di sini yang berbicara bukan berarti lebih pintar, bukan berarti lebih eh, punya keilmuan yang lebih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum terjawab karena memang waktunya tidak memungkinkan. Kita tidak bisa terlalu lama eh, melaksanakan ini karena kita harus eh, melakukan aktivitas di besok harinya. Kalau terlalu lama kasihan kita tidak disarankan untuk bergadang. Mungkin itu saja ya yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita sama-sama tutup dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima Untuk kasih. modul, Terima untuk kasih sertifikat, ilmunya. untuk Barakallahu rekaman, fikum. insya Allah Jazakumullahu khairan. dibagikan besok ya. Ya, untuk sertifikat, modul, dan rekaman disampaikan besok. Ditunggu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Pak. Jazakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama izin ditutup Pak Ibu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum.